Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Ya, Alhamdulillah. Senang banget saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat sekalian di seminar online Live Love Mastery bersama saya Setia Furqan Holid, sahabat Anda, dan insya Allah dalam waktu 1 jam sampai 2 jam ke depan kita akan sharing-sharing bersama tentang gimana sih caranya biar kita tuh sukses dalam karir. Ya, sebelum memulai, saya ingin bertanya, tolong jawabnya di chat aja ya. Tolong jawab di chat. Kira-kira buat teman-teman semua, apa bedanya, tolong ya tebak-tebakan aja. Apa bedanya job, karir, dan panggilan hidup? Ya, silakan. Apa bedanya job itu berarti kerjaan, karir, dan juga panggilan hidup? Silakan, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebelum mulai nanti dengan materi yang cukup banyak, kita akan bahas hal-hal yang penting. Misalnya, job itu apa? Kalau karir itu apa? Kalau panggilan jiwa itu apa? Saya bilang, kata Teh Mira, job itu orientasinya uang. Oke. Job pekerjaan yang hanya saat dibutuhkan. Panggilan hidup adalah pekerjaan dengan sepenuh hati tanpa memikirkan salary dan jabatan. Wah, bagus, bagus, bagus. Mantap. Silakan, yang lainnya itu dari Siti Raisa. Makasih Mbak Siti ya. Apalagi nih, teman-teman, apa bedanya job, karir, dan juga panggilan hidup? Yuk, kita tebak-tebakan dulu lah, gitu. Karena ini mindset yang penting menurut saya. Banyak orang yang bilang, Kang, saya sudah punya kerjaan. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sudah berkarir di situ? Ada juga orang yang bilang, Kang, alhamdulillah ini adalah panggilan jiwa saya. Benarkah itu adalah panggilan jiwamu? Gimana kalau kamu dipecat di tempat itu? Atau Anda bekerja di sana tapi nggak digaji? Apakah itu masih tetap dikatakan panggilan hidup? Panggilan hidup adalah pekerjaan dengan sepenuh hati tanpa memikirkan salary dan jabatan. Itu kata Siti Raisa ya. Kata Fitriani, job itu, aduh cepet banget ini. Nur Hamidah, job berhubungan dengan uang, karir berhubungan dengan jabatan, panggilan hidup berhubungan dengan kerja yang ikhlas. Wah, mantap. Job kerja, ntar ya, sabar, ini cepet banget ya. Ya semuanya ngetik benar. Kalau job tujuannya hanya untuk cari uang, kalau karir tujuan untuk meningkatkan pangkat, kalau panggilan hidup tujuannya untuk pengabdian sesuai passion kita. Oh iya, mantap. Job ketika kita bekerja sesuai SOP, karir ketika kita bekerja mengejar jabatan, panggilan hidup ketika kita bekerja dengan senang hati sesuai passion. Semua jawabannya udah luar biasa ya, pinter-pinter semuanya emang. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah pertanyaan kedua. Tolong dijawab dengan baik dan jujur ya. Kalau Anda tadi udah ngomongin job, karir, dan juga panggilan hidup. Pertanyaan saya adalah, kira-kira posisi aktivitas kerja Anda sekarang itu termasuk job, karir, atau panggilan hidup? Jujur ya, kita jujur brutal nih. Jujur bareng-bareng gitu ya. Kira-kira sekarang Anda sudah ada di mana? Masih di tahap karir, masih di tahap job, ya, atau job seeker jangan-jangan, atau sedang jobless, sedang jobless ya, kita doain mudah-mudahan dapat pekerjaan atau bahkan jadi pengusaha yang sukses ya. Sudah ada di mana nih? Apakah sudah sesuai dengan harapan Anda? Sudah di panggilan hidupkah? Kayaknya jarang ya kalau sampai di panggilan hidup. Kalau udah panggilan hidup tuh keren banget. Biasanya, oke, tidak panggilan hidup, katanya jobless sedang berintis panggilan hidup. Oke. Kang, mohon maaf di grup ya, minta password Zoom, ada yang mau masuk. Oh, sebentar. Ada yang masuk, nggak bisa ya? Masih ada ya? Saya coba ya. Bisa nggak sih? Saya kadang takut salah ya. Saya kalau mau ngirim ininya gimana sih caranya ya? Sebentar. Ada yang nanya nih ya. Kang minta ininya katanya. Coba kalau saya invite ya. Participant invite atau more.
Invite, copy invitation. Oke, meeting password ya. Ya, tuh udah ada yang bantuin tuh. Ya, itu udah ada yang bantuin ya, alhamdulillah. Makasih ya yang udah bantuin ya. Baik banget sih, Anda mudah-mudahan dimudahkan jodohnya ya. Amin. Semangat. Oke, udah ada di karir, katanya udah di job, jobless, sedang merintis panggilan hidup. Ada lagi yang lain, kita lihat 5 news message yang lain. Alhamdulillah Kang ASN, Kejaksaan, PNS, cuma jodoh belum panggilan hidup. Oke, teman-teman semua kita akan bahas dulu 3 hal ini. Apakah Anda termasuk sudah ada di job, atau ada di karir, atau di panggilan hidup? Apa bedanya job sama karir? Atau apa juga dengan bedanya dengan panggilan hidup? Kalau job itu, ya Anda kerja sebatas untuk cari uang. Ya, ketika uangnya udah nggak sesuai dengan harapan Anda, maka Anda akan keluar dari pekerjaan itu. Ya. Ada juga orang yang dia itu karir. Kalau karir itu dia meniti dan biasanya dia setia di sebuah perusahaan itu. Ya, dari mulai dia cuman seorang misalnya operator atau bahkan cuman OB, terus naik jadi operator, naik jadi supervisor, naik jadi manager, dari manager misalnya jadi GM, General Manager, sampai akhirnya direktur gitu ya, sampai direktur utama misalnya atau Vice President, CEO dan yang lainnya gitu ya. Jadi ada jenjang karir di sana dan Anda mengikuti itu. Ada juga yang dia melakukan sesuatu bukan karena apa-apa, tapi benar-benar dia bekerja memang sesuai sama panggilan jiwa. Ya, itu yang namanya life call atau calling. Nah, jarang banget ada orang yang dia bisa bekerja sesuai sama panggilan hati. Jarang banget. Kenapa? Karena mohon maaf nih, misalnya Anda lulusan sarjana pertanian, tapi kerjanya di bank, ya banyak banget kan kayak gitu ya. Terus ngapain Anda kuliah capek-capek, udah 4 tahun atau S2 gitu ya, udah jadi 8 tahun atau 6 tahun. Tapi habis waktu Anda, habis untuk apa? Ya habis untuk sesuatu yang ternyata nggak sesuai sama bidang minat Anda gitu. Nah bahkan banyak banget yang gini, SMA-nya SMK misalnya, SMK-nya SMK jurusan apa, kuliahnya jurusan apa, kerjanya di mana, tapi minatnya juga nggak di situ. Nah, ini menarik ya teman-teman semua. Jadi memang beda-beda gitu. Banyak banget orang yang menurut saya gitu ya, ketika saya banyak ngobrol sama teman-teman yang berkelas jodoh dan lain juga, apalagi di Ikhwan gitu. Banyak yang, aduh Kang, aku harusnya kayak gimana? Nah, ilmu karir ini penting banget. Dan masalahnya ini ilmu yang jarang dibahas di eee, sekolah, jarang dibahas di kuliah gitu ya. Ya pernah sih mungkin kamu, tes psikologi atau tes, penyaluran jurusan ke mana gitu. Tapi pernah nggak dibahas tentang kamu mau jadi apa? Nanti kamu mau ke mana ke depan gitu ya. Nah ini akan kita bahas teman-teman semua. Coba kita ini dulu. Jujur sekarang kayaknya masih di tahap job katanya, tapi terkadang ada di life coach juga. Alhamdulillah saya pertanian dan kerjanya di bidang pertanian. Nah, eee, ada satu hal yang menarik gitu ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu ya, jujur aja, kayaknya nih Kang, aku tuh kerja selama ini tuh nggak dapat feel-nya. Aku ganti-ganti kerjaan terus, dan aku ngerasa lelah. Nah itu salah satu tanda bahwa kamu baru job. Aku tuh kayaknya ngerasa uang pas-pasan, kerjaan nggak sesuai sama passion, terus yang terjadi aku kayaknya kok nggak grow terus ya, karir aku kayaknya stuck terus di sana. Nah itu berarti bisa jadi kamu sedang ada di job. Kalau kamu sedang ada di karir kayak gimana? Kamu orangnya ada perubahan terus, baik itu dari amanah, baik itu ada di beban tugas, baik itu ada di tanggung jawab, sampai ada di income-nya tentunya. Nah, ketika kamu itu berarti kamu sudah masuk ke karir. Makanya ada wanita karir, bukan ada wanita pekerja, enggak. Biasanya wanita karir. Berarti wanita karir itu orang yang dia tuh bener-bener niti karir dari bawah sampai ke udah levelnya GM misalnya atau levelnya tinggi. Ada loh, sampai banyak juga yang udah levelnya tinggi, usahanya kalau usaha-usahanya udah bagus tapi belum nikah juga ada juga ya. Nanti kita akan banyak sharing-sharing teman-teman. Dan izinkan saya mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan slide-nya ya, biar waktunya efektif. Kita mulai, mudah-mudahan kelihatan.
Ya, kita mulai dulu. Baik teman-teman semua, kita akan mulai ya dengan materi ini. Materi yang pertama yaitu tentang karir mastery ya. Ini quotes dari saya. 2 hal yang sebaiknya jangan Anda salah dalam memilih. Yaitu yang pertama karir dan yang kedua adalah jodoh. Karena kamu akan menghabiskan setengah usiamu menua dengan 2 hal tersebut. Setuju nggak? Ya. Banyak orang yang nggak sadar bahwasannya dia meniti karir, ya ikut-ikutan aja. Udah lulus kuliah, cari kerja, ngelamar, ke sana kemari, mana yang nerima, alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kerjanya juga bebas, mau apapun juga, yang penting nggak banyak pilih-pilih, tapi nggak punya tujuan. 5 tahun yang akan datang dia akan seperti apa? 10 tahun yang akan datang dia akan seperti apa? Di usia 40 tahun dia akan seperti apa? Maka banyak orang yang udah di usia 30 tahun, 35 tahun, misalnya nih ada satu kasus gitu ya, seorang saya kenal lah gitu ya, usianya sudah menjelang 40 tahun, anak sudah SMP, sudah SD, sudah ada yang mau SMA, dia sudah puluhan tahun jadi karyawan. Ketika dia sudah puluhan tahun jadi karyawan, dia mencoba peruntungan yang lain untuk keluar, karena dia udah nggak tahan dengan pekerjaan yang menurut dia tuh banyak nggak sesuai sama hati nuraninya gitu ya. Dan ketika keluar, dia meresikokan diri karena banyak beban. Anak-anaknya 3 sedang pada butuh uang untuk uh, kuliah, sekolah gitu ya. Belum lagi dengan biaya harian gitu. Tapi dia punya kesungguhan, dia punya tekad. Dia juga dulu pernah jadi seorang trainer gitu ya. Dan Masya Allah, saya lihat sekarang luar biasa. Beliau jualan galon, dibantu oleh anak-anaknya. Dia juga kreatif gitu ya, dengan jualan ini, jualan itu gitu. Punya kos-kosan juga ya, alhamdulillah. Saya lihat sih so far so good lah gitu ya, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang di usia 40 tahunan berani seperti beliau untuk pindah zona. Dan itu juga nggak mudah. Kalau nggak ada kekompakan di antara anggota keluarga, bisa berdarah-darah tuh. Ya, bisa jadi cerai itu antara suami dan istri. Karena yang biasanya dapat penghasilan, sekarang penghasilannya jadi nggak tetap. Yang biasanya digaji, sekarang justru harus menggaji. Dan ini adalah ujian yang begitu berat. Ya. Maka penting sekali kita harus memahami tentang karir dan jodoh ini. Jangan sampai salah dalam memilih karir dan jodoh. Karena kalau kita udah nikah juga sama, misalnya memilih jodoh yang kurang tepat, terus kita nyalahin. Kenapa sih aku mau nikah sama kamu, harusnya aku cerai dari dulu. Ya salah kamu, kenapa kamu menerima gitu ya. Maka saran saya, jangan salah dalam memilih karir dan jodoh gitu. Dan ini harus dirancang. Untuk ketemu jodoh harus dirancang, untuk dapat karir yang bagus harus dirancang juga. Maka dulu saya pernah ada yang namanya kelas karir gitu ya, khusus buat para ikhwan gitu ya. Dan itu menarik. Gitu. Banyak yang curhat ya, benar sama. Nggak ngeblank, mau digaji berapa, nanti gimana di masa depannya, gimana punya rumah pertama gitu ya, itu nggak kebayang semuanya. Nah teman-teman mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi buat teman-teman yang belum mute ya, belum dimatikan suaranya, tolong dimatikan karena akan mengganggu teman-teman yang lain untuk bisa belajar ya. Yang kedua, tolong jangan terlalu kreatif. Kadang kemarin suka ada yang nyoret-nyoret, nggak tahu gimana caranya bisa nyoret-nyoret ya. Ya tolong nggak jangan dicoret. Mungkin nggak terasa bahwa nih itu kan udah ada yang coret-coret lagi ya. Saya doain mudah-mudahan tangannya diberikan ketenangan dan kesabaran. Oke, kita akan mulai. Anda mau jadi apa? Start from the end of your life, kata Stephen Covey ya. Kenapa pertanyaan ini penting di awalnya? Karena banyak orang yang nggak ngerti dia mau jadi apa. Bahkan waktu nikah juga nggak ngerti mau bangun pernikahan keluarga yang seperti apa. Nggak ngerti juga nanti udah nikah mau ngapain. Yang penting dia ingin bisa nyalurin hasrat seksualnya misalnya.
Yang penting hasrat biologisnya tertunaikan, yang penting ada orang yang nyayangin, ada yang seperti drama Korea bisa nyemangatin dia gitu ya. Ada yang bisa jadi teman untuk ke kondangan gitu ya. Sederhana itu, padahal sahabat sekalian, ngomongin karir ini adalah ngomongin yang pertama adalah apa yang Anda mau. Di beberapa tahun yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang, kira-kira Anda akan jadi seperti apa? Maka Stephen Covey pernah dalam bukunya gitu ya, menjelaskan, start from the end of your life. Ketika Anda meninggal dunia nanti, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh orang-orang terdekat Anda? Yang saat itu tidak mungkin berkata yang bohong tentang Anda. Bayangkan Anda berada di sebuah pusara, kuburan, di mana Anda dibawa, digotong oleh orang-orang terdekat Anda. Lalu di sana akan ada orang, setelah Anda dikuburkan, akan ada orang-orang yang memberikan testimoni. Ada orang yang meminta maaf, dan orang-orang itu adalah orang terdekat Anda. Kira-kira yang pertama adalah orang tua Anda. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh orang tua Anda tentang Anda? Gitu. Apakah ia akan berkata, mohon maaf ya ibu bapak, anak saya ini anak yang susah diatur. Anak saya ini suka hutang kemana-mana. Anak saya ini kerjaannya aja nggak jelas. Anak saya ini karirnya aja nggak jelas. Apakah itu yang akan disampaikan oleh orang tua Anda? Atau yang kedua, dari teman seprofesi Anda, misalnya teman kerja Anda. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan? Karena dia akan berkata jujur hari itu dan kamu tidak bisa membantah. Apakah dia akan bilang, temanku adalah teman terbaik, dia adalah sahabat terbaik. Ketika aku sedang down, dia yang memotivasi aku. Aku sangat kehilangan sahabat terbaik itu. Apakah itu? Yang ketiga adalah orang terdekat Anda, ya, atau sahabat Anda. Kalau tadi teman seprofesi Anda, sekarang ada sahabat Anda. Sahabat yang sangat tahu siapa Anda, tahu kejelekan Anda, tahu kekurangan Anda. Kira-kira dia akan berkata apa tentang Anda? Nah ini yang kalau Stephen Covey mengatakan start from here. Ada yang masih belum dimatikan ya? Tolong di-mute dulu boleh? Jadi saya harus mute ya. Mungkin belum paham ya. Kita berpikir positif. Kita lanjutkan ya, teman-teman semua. Selanjutnya, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah apa sesuatu yang sepertinya menjadi panggilan hatimu. Ini ngomongin passion. Penting banget kita tahu passion kita. Banyak orang yang dia aja nggak tahu aku tuh mau jadi apa dan aku tuh sukanya apa. Kang, apa sih passion aku? Aku kayaknya terlalu banyak sukanya atau justru aku nggak jelas aku mau jadi apa. Ya, tanyakan dalam dirimu sesuatu yang sepertinya menjadi panggilan hatimu. Bayangin misalnya ada orang ya, ada teman saya. Dia itu senangnya adalah bantu anak-anak yatim. Dia senang banget kalau bisa ngumpulin uang fundraising untuk bisa bantuin anak-anak yatim. Itu adalah gairahnya. Dia nggak mau dibayar. Dia pokoknya bisa bermanfaat untuk anak yatim. Berarti itu adalah panggilan hatinya. Walaupun mungkin gajinya nggak seberapa, tapi kalau itu sudah jadi calling-nya, itu akan membuat dia jadi orang yang luar biasa. Nah, banyak orang yang dia bekerja nggak sesuai sama panggilan hatinya. For your information gitu ya, alhamdulillah saya dari dulu saya memulai karir sekitar dari sekitar berapa ya kalau seriusnya ya, anggaplah dari kelas 2 SMA gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya dari dulu sudah memulai karir jadi seorang motivator di kelas 2 SMA. Ya, saya sudah dari kelas 2 SMA jadi seorang motivator. Lalu yang saya rasakan alhamdulillah sampai hari ini saya nggak ngerasa kerja. Saya nggak pernah ngerasa kerja. Kenapa? Karena saya melakukan sesuai dengan passion saya. Saya pernah keliling Indonesia dari usia 20 tahunan gitu ya, keliling Indonesia, ngisi training, jualan buku, berbagi semangat, motivasi ke mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Udah puluhan ribu jam lah yang saya bisa isi di seluruh Indonesia, bahkan udah ratusan ribu alumni saya. Dan itu adalah passion saya. Lelah bawa buku, capek-capekan, pakai pesawat berjam-jam sampai ke Aceh, ke Papua, ke Sulawesi. Tapi saya nikmatin. Orang mikirnya mungkin, Furqon capek banget tiap weekend pasti keluar, bahkan weekday juga harus keluar. Kadang harus izin juga kuliah gitu ya.
Tapi saya rasakan ini adalah kenikmatan ketika bisa berbagi, ketika bisa bermanfaat gini. Teman-teman mungkin mikir, ya Kang Furkon jam 8 sampai jam 10 malam, apa nggak capek? Yang lain mau istirahat. Saya senang banget. Mau ngomong sampai jam berapa aja saya senang. Karena ini adalah passion saya. Nah, yang keren adalah ketika passion Anda, ternyata itu jadi profesi Anda. Ya. Yang paling senang itu kalau hobi dibayar. Kalau passion dibayar, bahkan dibayarnya dengan begitu besar. Itu keren banget. Ya. Ada orang senangnya sulap, dengan sulapnya dia bisa jadi top number one Indonesia, dibayar miliaran misalnya. Gitu ya. Itu luar biasa. Berarti dia adalah one and the only one. Itu keren. Nah, apakah aktivitas dan pekerjaan membuatmu happy melakukannya? Itu adalah salah satu parameter passion. Ya, mau dibayar, nggak dibayar, mau dipuji, nggak dipuji, kamu lakukan itu. Misalnya saya senangnya main futsal, Kang. Saya senangnya, ya dicek dulu, apakah Anda main futsal cuman hobi, atau hobi yang serius dan Anda jadi atlet, bahkan bisa jadi pelatnas, bahkan bisa jadi di internasional, itu yang insya Allah membuat diri Anda luar biasa ya. Mute lagi, mohon maaf ya, bolak-balik terus, karena banyak yang masih belum paham. Sekali lagi, buat teman-teman semua, kalau saya sedang isi, minta bantuan, tolong di-mute dulu semua, karena akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya. Kasihan. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi, teman-teman. Nggak sedikit lagi ya, masih banyak. Kita akan lanjutkan. Nah, ini penting. Kalau saran saya, teman-teman boleh nulis untuk ini ya, karena nanti akan ada tugasnya juga. Mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Ya, ada 4 hal. Teman-teman mungkin yang udah sering atau di pekerjaan udah tahu ilmu ini, nggak apa-apa, tapi saya cuman ingin sampaikan lagi, takut banyak yang masih belum tahu juga. Yang pertama adalah SWOT. SWOT ini adalah SWOT analisis ya. Ketika kita memahami potensi kekuatan dan kelemahan diri kita, sehingga kita tahu sebenarnya passion kita apa, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Ya, itu penting banget. Kita mulai dari strength atau kekuatan. Balik lagi ya, mute lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf kalau dibalik-balik terus. Oke, yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Kira-kira apakah kekuatan dirimu? Ya, yang itu adalah menjadi pembeda dari orang lain. Kang, aku nggak punya kekuatan, Kang. Nggak mungkin. Setiap orang itu oleh Allah dikasih kelebihan. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli ilmu. Umar bin Khattab adalah orang pemberani. Ya, Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar kaya raya, gitu kan? Utsman adalah pemalu, tapi malunya karena Allah, gitu ya. Wah, ini ada kuncian-kuncian, ada kekuatan-kekuatan gitu. Ada seorang sahabat yang dia itu tilawah Qur'annya luar biasa ya. Ada juga yang azannya dirindukan oleh penduduk yang ada di Madinah ya. Siapakah itu? Dia Bilal bin Rabah gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya kekuatannya masing-masing. Ada yang jago dalam menghafal, ada yang ahli dalam berhitung, ada yang ahli dalam berbicara, ada yang ahli dalam berkomunikasi, ada yang intrapersonal, interpersonal, macam-macam. Nah, Anda harus punya kekuatan. Silakan Anda boleh sambil tulis. Kira-kira kekuatan saya apa ya? Apa sesuatu yang itu jadi keunggulan Anda dan jadi pembeda dari yang lain? Oke? Silakan Anda bisa tulis. Ya. Yang selanjutnya adalah weakness. Apa kekurangan Anda? Ya. Setiap orang ada kekuatan, ada kelebihan, ada kekuatan. Suaranya nggak kedengeran, mungkin ke unmute. Ya, sabar, tenang. Aman ya? Oke, kita lanjutin lagi ya. Aman ya? Ini tadi ada yang nanya lagi katanya. Mudah-mudahan kita bisa sabar ya. Suaranya aman. Oke, videonya juga aman. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga. Ya, sabar ya. Sabar, tenang. Biasa aja, ini sahabat kita. Mungkin masih pertama pakai Zoom ya, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi lagi kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Maaf kalau kepotong-potong terus. Kalau setiap ada yang ngomong lagi, pasti kita kepotong lagi. Jadi mohon maaf. Strength yang kedua adalah weakness, dari kekurangan. Yang selanjutnya adalah opportunity. Opportunity ini adalah tentang
Jadi kalau lihat ya, yang atas, teman-teman semua nih, yang atas nih, ya strength dan weakness, ini ngomongin tentang internal diri kita. Apa sih kekuatan saya, apa kelemahan saya? Kita bisa tuliskan. Nah, ada juga faktor eksternal, yaitu opportunity dan threat. Opportunity adalah peluang di luar sana, dan threat adalah hambatan. Misalnya nih, saya mau nikah, strength, kekuatan, saya sudah bisa baca Quran, saya sudah siap mengimami, saya sudah punya ilmu tentang pernikahan. Weakness, kekurangan ini misalnya Ikhwan, weakness, kerjaan saya masih belum tetap. Weakness, penghasilan saya masih di bawah UMR misalnya gitu ya. Opportunity, tapi sedang pandemi nih, ada peluang nih. Pandemi kan akan nikahnya bakalan semurah mungkin, sebesar apapun juga maksimal cuma 50 orang misalnya gitu. Ini kesempatan nih, treat, tapi ada hambatan. Aku harus lulus kuliah dulu misalnya gitu ya. Treat itu berarti hambatan dari luar. Tapi kakak masih belum nikah nih, aku nggak boleh ngelangkain kakak misalnya gitu ya. Jadi setiap orang itu ada strength, weakness, opportunity, dan trait. Misalnya dalam karir, strength, kekuatan saya itu orangnya senang bicara, kekuatan saya bisa meyakinkan orang lain. Weakness, tapi saya itu orangnya ceroboh, tapi saya itu orangnya misalnya gitu ya, kan ngomongin tentang phlegmatis, sanguinis, koleris kemarin gitu ya. Weakness, kekurangan saya orangnya pelupa misalnya gitu. Opportunity, tapi saya punya banyak relasi karena saya itu orangnya senang untuk bekerja sama. Trait, tapi ancamannya sekarang sedang pandemi nih, pekerjaan sedang pada sulit gitu ya. Nah itu adalah kekuatan, kelemahan, potensi di luar, dan juga ada hambatan dari luar. Jadi buat teman-teman semua, kita harus tahu potensi kita, kita harus tahu kekurangan kita harus tahu apa sih peluang-peluang di hadapan sana. Kalau pengusaha, dia selalu akan menghitung opportunity and threat ini. Ya, ketika melihat misalnya, waduh sekarang kan Kang sedang sepi nih, fashion mana mungkin kita bisa jualan. Teman saya bisa jualan masker 30.000 pieces loh, Elbina. Hambatannya emang ada. Orang sekarang nggak mau lagi misalnya menunda gitu ya, beli baju-baju yang fashionable. Tapi ada peluang di sana, masker laku, daster ibu-ibu laku, karena banyak emak-emak nggak kemana-mana, jadi sering ganti-ganti baju di rumah. Peluang kan? Peluang sekarang adalah, hambatan sekarang adalah pendidikan susah. Karena sekarang work from home, study from home gitu. Opportunity-nya apa? Oh ini laku banget nih. Kalau ada namanya sekolah online, laku banget nih, karena semua orang sekarang belajarnya via online gitu ya. Jadi kita harus tahu potensi. Selanjutnya teman-teman kita akan lanjut lagi. Saya udah bahas ini kemarin ya. Kalau teman-teman tahu, Rasulullah SAW itu memulai karir, boleh dicek kalau salah, nanti tolong dikoreksi juga gitu ya. Yang saya pahami di literatur yang saya baca, bahwasanya Rasulullah SAW itu memulai karir dari usia 7 tahun menggembala kambing, sebagai self-employed berarti. Ya. Nanti akan saya bahas apa itu self-employed. 12 tahun Rasulullah magang, bantu pamannya berdagang, berarti sebagai pekerja, employee. 17 sampai 25 tahun, Rasulullah SAW tercatat sebagai pedagang yang jujur dengan track record al-amin. Al-amin berarti terpercaya. Ya, setiap orang itu udah tahu banget, Rasulullah nggak akan nipu. Kalau dulu belum Rasulullah ya, masih Muhammad gitu ya. Tapi Muhammad tidak pernah menipu. 25 tahun, lihat ini. Jadi Anda bisa berpatokan kalau saya cinta sama Rasulullah, Anda bisa patokan juga ke Rasulullah. Anda usia berapa dan Anda apakah sudah sesuai dengan jenjang karir yang Rasulullah lakukan atau belum. 25 tahun Rasulullah SAW itu menikah dengan seorang janda kaya raya bernama Siti Khadijah. Tolong para Ikhwan, jangan melihat janda kaya rayanya. Tapi pahami, dia adalah orang yang punya track record al-amin. Dan Rasulullah tidak memanfaatkan Khadijah. Justru Khadijah yang memberikan segala sesuatunya, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk perjuangan Islam. Luar biasa. Seorang investor yang hebat, bertemu dengan bisnis owner yang hebat, akhirnya ketemulah dan akhirnya mengguritalah kejayaan bisnis Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Dan usia 25 tahun sampai 40 tahun, kerajaan bisnisnya sudah multinasional. Hampir seluruh Jazirah Arab kenal dengan Muhammad dan juga Khadijah yang sangat-sangat terkenal sekali. Usia 40 tahun,
Rasulullah SAW sudah fokus jadi seorang investor, financial freedom. Fokus pada kondisi umat. Bayangin, uang yang begitu banyaknya dihabiskan semuanya untuk perjuangan Islam. Maka kalau ada yang bilang, Nabi Muhammad itu kan miskin, ngajarin umatnya miskin. Kata siapa? Nabi Muhammad pernah merasakan kaya yang luar biasa. Tapi ketika Nabi Muhammad pernah sampai nggak makan, itu bukan karena beliau nggak bisa jualan, bukan karena beliau nggak paham bagaimana mencari uang. Yang yang saya pahami, Rasulullah lakukan itu yang pertama jadi hikmah buat kita, bisa jadi pelajaran buat kita, karena Rasul itu kan role model gitu ya. Yang keduanya, ini bisa jadi pilihan, bukan karena ya aku miskin ya karena aku nggak bisa apa-apa, bukan, tapi emang Rasul memilih untuk lebih dekat dengan kaum papa yang fakir, yang miskin, yang yatim, untuk bisa membantu mereka membebaskan budak hamba sahaya gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kemarin saya sudah bahas juga tentang ini ya, bermental kaya. Ternyata slide-nya ada di sini, tapi saya bahasnya kemarin ya. Oh iya. Masih ada yang bicara? Bisa di-mute atau saya yang bantu mute? Oke, mudah-mudahan sudah di-mute ya. Bermental kaya, ini penting banget teman-teman semua ya. Ada, kalau ini coba dicek aja. Kalau Anda sukanya mentraktir, ya. Kalau Anda pantang memelas, nggak suka yang gratisan, memberi bukan menerima, menunda kesenangan, semangat belajar, nggak suka punya utang, berarti Anda bermental kaya. Kalau saya bermental miskin, gimana? Lemes. Masih ada juga ya. Saya bantu lagi untuk. Gak bisa keluar terus ini gimana? Aduh, ada problem lagi nih, gimana? Oke, kita ya sabar ya teman-teman semua. Ntar saya kan jadi lupa lagi gimana cara mutein semua. Sabar, ini gak jelas banget deh, aku pusing. Gimana ini? Teteh boleh kalau Anda nggak bisa mute, boleh diem aja ya. Dengerin aja saya dulu, tolong ya. Saya sedang nggak bisa mute siapapun ini sekarang. Mohon maaf ya. Oke, makasih. Nggak suka punya hutang gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang sukanya ditraktir, kalau pinjem motor masih nggak digantiin bensinnya, nggak dicuciin, berarti Anda masih mental miskin. Kalau Anda, Kang, minta yang gratisan dong, nah berarti Anda masih mental miskin. Ya. Saya juga senang yang gratis, tapi nggak mau kalau kita terus-terusan gratisan. Kalau kita dibantu orang, boleh, tapi berusaha untuk memberi lebih dari apa yang orang lain berikan sama kita. Rasulullah SAW itu, kalau dibantu orang, kalau misalnya diberi oleh orang, maka Rasulullah akan memberikan yang lebih dari apa yang dia berikan. Masya Allah. Ya, orang ngasih sesuatu, Rasulullah akan berikan bahkan bisa jadi 2 kali lipat. Karena itu namanya bermental kaya. Bukan masalah punya uang atau enggak, tapi mental, itu yang paling penting. Makanya, jangan sampai kita jadi orang yang katanya revolusi mental, tapi mental. Jadinya nggak jelas. Oke, lanjut. Nah, tadi saya udah bahas tentang Rasulullah SAW itu ternyata pernah jadi employee, pernah jadi business owner, pernah jadi self-employed, pernah jadi investor. Apa itu, Kang? Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad gitu ya, teman-teman mungkin pernah baca, itu Robert Kiyosaki buat ini nih, bahwa orang itu kurang lebih karirnya ada 4 ini. Yang pertama ada yang self-employed. Apa itu self-employed? You own a job. Anda adalah orang yang bekerja. Misalnya self-employed itu seperti dokter, psikolog, psikiater, apalagi artis, gitu ya. Nanti saya akan bahas gitu ya, apa sih plus minusnya dari self-employed, employee, business owner, investor ya. Yang kedua adalah employee. Employee ini pekerja. Anda bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah Anda jadi ASN, itu juga masih employee gitu ya. Yang pasti kalau employee dengan self-employee bedanya. Gimana kalau healingnya? Mbak Titi bisa tenang dulu? Ya, terima kasih ya. Employee itu berarti adalah orang yang bekerja ya. Orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau business owner
itu adalah orang yang punya suatu bisnis, ya. You own a system and people work for you. Jadi business owner itu adalah orang yang punya bisnis. Misalnya saya punya bisnis percetakan, misalnya penerbitan. Saya persiapkan orang, saya buatkan sistemnya, saya gaji orang itu, maka saya adalah business owner. Ya, Rasulullah SAW pernah jadi self-employed ketika beliau misalnya jadi seorang pengembala kambing. Employee pernah ketika beliau magang, bantu pamannya berdagang. Business owner tentu ketika investornya adalah Siti Khadijah. Dan Rasulullah pernah juga jadi investor ketika beliau sudah menikah dengan Siti Khadijah. Artinya, Rasulullah sudah lakukan ini semua. Makanya udah lewat lah dunia mah, udah gampang banget. Nah, kenapa Rasulullah pernah miskin gitu ya? Ya miskin karena beliau pilihan. Kalau kita kan kadang ya miskin ya karena nggak ada lagi, kalau emang aku kan miskin ya udah gini ya enggak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan ngubah nasib kita sebelum kita sendiri yang ngubah. Jadi jangan sampai kita jadi salah dalam mempersepsikan, Kang, aku mah qanaah aja. Tahu nggak qanaah? Qanaah ya udah nerima aja lah, Kang. Hati-hati, qanaah itu jangan salah persepsi loh. Qanaah itu banyak orang yang bersembunyi di balik qanaah gitu ya. Gak mau kerja keras, qanaah. Ya udah deh, terima aja segini. Qanaah itu kalau Anda udah serius, lurusin niat, sempurnakan ikhtiar, tawakal, ternyata hasilnya nggak sesuai sama prediksi atau ya itu yang terbaik, ya udah qanaah, terima. Tapi kalau niat aja belum dilurusin, ikhtiar aja belum dioptimalkan, Anda bilang qanaah itu salah. Ada lagi orang yang salah dalam bilang zuhud gitu. Kang, aku mah zuhud aja lah. Dunia itu kan ngapain juga dunia. Padahal bukan zuhud, emang miskin. Ya. Ngerti nggak bedanya zuhud dan miskin? Kalau orang miskin nggak perlu zuhud, emang udah miskin. Tapi orang zuhud itu adalah Anda bisa beli mobil Tesla, mobilnya supercar, tapi Anda cuma belinya misalnya Pajero. Itu berarti Anda rendah hati. Anda berarti hidup di bawah gaya hidup yang bisa Anda lebih dari itu. Misalnya Anda punya penghasil 5 miliar, tapi Anda pakai mobil yang cuma 500 juta. Itu berarti sudah zuhud. Jadi jangan, pakai mobil Pajero, sombong banget sih misalnya. Jangan-jangan dia nggak sombong, kamu yang sombong. Udah miskin sombong lagi. Betul kan? Nah ini hati-hati teman-teman semua. Jangan sampai kita jadi orang yang, ada orang umroh gitu, tiap tahun umroh, umrohin dong yang lain. Jangan-jangan dia udah umrohin temannya, saudaranya, ibu bapaknya. Kamu aja yang cuma bisa ngeritik dia, ya kan? Nah, makanya teman-teman semua ini penting banget bagi teman-teman semua. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu, ya. Nah, Anda tinggal milih, aku mau di mana ya, Kang? Sekarang aku ada di posisi mana? Aku self-employed ya. Kalau self-employed, biasanya Anda agak susah untuk jalan-jalan. Misalnya dokter. Anda dokter. Dokter itu kan, bayangin apalagi sekarang, luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan para dokter, para perawat, para ahli kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan juga jalan rezeki yang berkah ya. Luar biasa. Tapi bayangin, saya ngerasa gitu ya. Saya kan pernah pernah bukan ngikutin ya, nemenin istri hamil sampai lahiran. Itu kalau lahirannya jam 12 malam gitu ya, atau jam 1 malam, dan butuh misalnya bedah sesar di jam itu, ya dokter baru istirahat, bisa jadi harus datang demi membantu pasien kan. Jadi luar biasa. Itu resiko dari self-employed, tapi ya kalau dia profesional, akan banyak orang yang membutuhkan dia, dan pasti rezekinya juga berkah. Employee adalah pekerja tadi ya. Anda digaji, kalau business owner dari kalau business owner tergantung. Kalau business owner Anda CEO, berarti Anda dibayar dari hasil tiap bulan gitu ya. Anda punya gaji. Tapi kalau Anda business owner yang nggak jadi CEO, ya Anda bisa dapat bagi hasil dividen ya, sama dengan nanti investor juga gitu. Oke, kita akan lanjutkan dikit lagi. Nggak dikit sih, banyak ya. Plus minus profesi, ASN ya. Aparatur sipil negara itu plusnya, ya masih banyak sih plus-plus yang lain. Jaminan penghasilan. Walaupun sekarang katanya udah nggak terjamin lagi, karena ada dekret presiden atau apa ya, yang katanya presiden itu bisa membuat orang-orang tuh nggak tetap lagi gitu ya. Yang kedua, punya gengsi di masyarakat tentu. Apalagi
orang tua yang kurang belajar atau kurang paham, yang masih pakai mindset dulu bahwa kalau udah pakai baju seragam tuh aman gitu. Makanya banyak orang yang jualan baju seragam ya. Makanya jangan ketipu sama seragam. Banyak orang yang seragam tapi nggak jelas juga profesinya. Kalau saya sih lebih memilih lebih baik pakai sarungan tapi omsetnya miliaran ketimbang kita pakai seragaman tapi nggak jelas juga penghasilannya ya. Jadi teman-teman nggak usah bangga, oh ini keren nih aku ingat, jangan juga ingat kalau yang namanya kita ASN aparatur sipil negara berarti kita tuh pelayan masyarakat. Anda digaji oleh masyarakat berarti Anda harus serius, jangan sok-sokan aku nih ini enggak. Justru Anda harus malu ketika Anda tidak bisa melayani dengan baik. Anda harus malu kalau Anda tidak tersenyum ketika melayani. Kenapa? Ya karena Anda sudah digaji oleh masyarakat. Ya. Selanjutnya minusnya apa? Seleksinya ketat. Apalagi sekarang gitu ya, makin ketat gitu. Dulu aja udah ketat, apalagi sekarang. Gajinya ya udah terukur. Profesor saya, ini profesor gitu ya, ngomong sama saya, udah namanya sekolah universitas ini pembodohan terstruktur. Saya aja gaji profesor cuma 4 juta, 5 juta gitu. Ngapain udah capek-capek S1, S2, S3, belum lagi postdoktoral gitu ya untuk dapetin jadi profesor kayak gini-gini. Ya, cuma dapatnya segini aja, belum harus penelitian, belum harus ngajar, belum harus ini gitu. Katanya gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi bisa menyebarkan ilmu ya insya Allah bermanfaat ya, dan terikat dengan waktu. Tentu ada di sana job desk, di sana ada KPI ya. Kalau ini ada juga misalnya harus fingerprint dan yang lain gitu ya. Nah, kalau karyawan gimana? Kalau karyawan biasanya ada karyawan juga tergantung ya, ada karyawan swasta atau negeri gitu. Kalau karyawan swasta itu biasanya ada gaji, ada jenjang karir, bisa dipecat, bisa di PHK dan terikat oleh waktu. Apalagi sekarang sedang pandemi ya. Tadi saya baru ngobrol sama saudara saya, beliau kerja di sebuah pabrik di mana manajer sudah puluhan tahun aja bisa dipecat diganti dengan orang dari luar negeri, dari India. Gitu karena katanya kemahalan gajinya diganti aja dengan 4 orang India itu sama setara dengan gaji manajer. Jadi ya seperti itu. Nggak ada ini. Kang kalau sekarang ASN lebih aman ya Kang? Ya nggak juga. ASN juga dipecat ya dipecat aja. Kalau defisit anggaran dari ini bahaya juga kan. Bahkan sekarang kalau nggak salah gitu kemarin aja THR ada beberapa level yang nggak dapat THR. Kenapa ya? Karena demi pengiritan. Apalagi sedang ekonomi seperti ini. Ya. Plus minus profesi. Selanjutnya adalah profesional. Ya, kalau tadi kita ngomongnya self employee, penghasilannya bisa banyak, karirnya bisa melesat jika karirnya bagus. Tapi ya susah mendelegasikan karena orang sudah terlalu percaya sama dia. Dan kalau sakit nggak dapat penghasilan ya kan. Jadi mau jalan-jalan agak susah karena misalnya artis nih. Oh, dia dapetin sehari misalnya 20 juta. Tapi kalau dia mau keliling dunia agak susah karena kalau dia keliling dunia sebulan dia udah hilang tuh uang berapa miliar atau berapa ratus juta gitu. Makanya dia agak terikat dengan harus terus bekerja dan itu cukup melelahkan ya. Pengusaha, kalau pengusaha gimana Kang? Enak ya jadi pengusaha? Enggak juga, karena setiap awal bulan dia akan stres gimana cara ngegaji karyawan. Mending kalau ternyata usahanya sedang bagus, kalau usahanya sedang stres, sedang ini bisa jadi uang pribadinya harus dia keluarin untuk bisa menumbuhkan usaha. Tapi waktunya fleksibel ya, namanya seorang pengusaha dia bisa waktunya bisa bisa kemana dulu, bisa ketemu siapa gitu, waktunya fleksibel. Tapi bukan artinya dia nggak bekerja ya. Hari Minggu bisa jadi yang lain pada santai, dia yang harus mikirin usahanya. Ketika yang lain liburan Idul Fitri, dia harus tetap menjaga kestabilan dari usahanya. Itulah yang namanya pengusaha. Buat sistem autopilot sehingga bisa jadi mesin cetak uang, bisa bangkrut dan ada beban bulan. Itu tentu ya. Kalau investor bisa dapat hasil tanpa aktif usaha, lebih fleksibel waktu, tapi ingat, sekalinya jatuh bisa hilang triliunan. Misalnya Warren Buffett gitu ya. Kemarin itu dia baru ngambil berapa bulan yang lalu gitu ya. Dia salah satu orang terkaya di dunia karena dia investor handal. Dan sekarang dia udah sedang nggak berani untuk invest di bisnis manapun, portofolio bisnis manapun dia sedang nggak berani. Akhirnya uangnya ditarik semua, gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari itu. Nah, gimana caranya supaya kita punya karir yang bagus? Yang pertama, niatnya diluruskan. Ya, niat kamu dalam memilih profesi itu apa?
Apakah itu calling, panggilan jiwa, atau cuman sebatas tadi, Kang kalau saya kan cuman karir aja, atau Anda cuman sebatas dapetin uang, atau cuman job aja, ya. Yang kedua adalah tekad. Tekadmu apa di profesi itu? Saya ingin jadi top CEO, saya ingin jadi orang terbaik, saya ingin jadi orang yang bisa dipercaya. Nah, itu silakan. Dan selanjutnya adalah apakah profesi itu sesuai passion kamu atau minat kamu atau enggak. Nah, itu penting sekali ya. Passion adalah sesuatu yang membuat Anda bergairah, berminat, sesuatu yang mau dibayar, nggak dibayar, Anda tetap akan happy melakukan. Itu adalah passion. Selanjutnya, teman-teman semua, memasuki zona bintang. Ini ada di buku Muda Kaya Raya ya, saya bahas. Yang pertama, kalau Anda mau sukses dalam berkarir, pertama bangun jejaring. Kenapa sih Kang, aku kok kayaknya susah banget dapat kerjaan, aku dapat jodoh juga susah. Ya kamu jaringannya segitu-gitu aja. Cek Facebookmu, cek Instagrammu, berapa banyak teman-temanmu, gitu ya. Kalau sekarang kita jarang berbangun silaturahim, baik itu online offline, ya pantas kalau kita seret di masalah rezeki kita, gitu. Kenapa ada orang yang mudah banget dapetin jodoh? Ya karena relasinya banyak dan dia mau silaturahmi, ya. Kenapa dia rezekinya mudah? Ya kalau dia orangnya al-amin, dia maksudnya ya, dia dipercaya gitu ya, dan dia ketemu sama orang-orang yang tepat. Ketika dia sedang di PHK dari sebuah perusahaan, pasti banyak orang yang nawarin dia karena dia berkualitas dan dia punya integritas yang bagus. Yang masalahnya Anda udah nggak punya jaringan, Anda nggak punya kualitas, sempurna ya, sempurna kesusahan. Yang kedua adalah komunikasi emas. Orang yang dia mampu berkomunikasi dengan baik, maka dia biasanya menguasai. Ya, tapi kalau dia nggak bisa berkomunikasi, sehebat apapun, sepintar apapun dia, dan dia tidak bisa mengemukakan gagasannya di sebuah karirnya, yang terjadi adalah bahaya. Banyak orang yang akhirnya lebih memilih orang yang lebih bisa bicara ketimbang orang yang punya ide banyak tapi nggak berani untuk mengkomunikasi. Maka penting banget, baik itu di dunia pekerjaan atau di dunia pernikahan. Ya. Penting traveling. Saya pernah beberapa kali ya kemana ya, ke Malaysia, ke Singapura beberapa kali gitu ya, terus ke Turki, terus keliling Eropa sekitar 21 hari ke 7 negara ya, terus juga ke Mekah dan yang lainnya gitu, dan ke Thailand juga gitu. Itu membuka cakrawala saya. Banyak inspirasi bisnis yang saya bisa dapatkan, inspirasi tentang pendidikan, ketemu banyak orang gitu ya. Nah, itu penting banget. Akhirnya ini yang membuat kita bisa punya think out of the box gitu ya. Kalau kata orang Sundanya nggak kuulen gitu ya, nggak kurung batoken gitu. Nah, itu penting banget. Lalu temukan mentor kehidupan. Ya. Kenapa sih ada orang yang sukses, ada orang yang gagal, ada orang yang punya percepatan? Karena kita bisa lihat teman-teman semua atlet pasti punya coach. Ya. Semua orang sukses pasti dia punya guru kehidupan, dia punya mentor kehidupan. Anda mau sukses dalam karir harus punya mentor kehidupan. Anda mau sukses jadi seorang artis biasanya pasti ada mentor yang jadi panutan. Nah, selanjutnya adalah dahsyat yang berkarya. Berkaryalah kalau Anda mau jadi bintang di karir Anda. Ingat, ketika Anda di sebuah perusahaan, buktikan karya terbaik Anda. Ya. Ini ada satu cerita. Suatu hari ini seorang sudah puluhan tahun bekerja jadi tukang bangunan di sebuah developer rumah, gitu ya. Dan dia ingin pensiun karena udah tua dan ingin menikmati masa pensiunnya. Dia bilang, bos, izinkan saya untuk pensiun sekarang juga. Tapi bosnya malah bilang, aduh, kalau gitu gini aja deh, kamu untuk terakhir kalinya please, saya minta bantuan sama kamu, tolong buatkan satu lagi rumah bebas, ya, desainnya seperti apa, luasnya seperti apa, pokoknya saya ingin itu cepat selesai, ya. Setelah itu kamu boleh keluar. Apa yang terjadi? Yang biasanya dia kerja dengan begitu bagus, kerjaannya sangat keren banget lah gitu ya. Akhirnya dia melakukan suatu pekerjaan di akhir itu dengan asal-asalan. Ini kan namanya juga kerjaan akhir, si bos harusnya saya udah keluar malah masih kayak gini. Udah deh, kerjain ngasal. Tempatnya sempit. Ya, di pintunya juga ngaco gitu. Udah gitu biasanya kan sampai ada kuncinya baru diserahkan sama si bos. Lalu dia bilang gini, bos, udah nih. Ya, bosnya nggak ngecek lagi. Terus dia bilang gini, kata bosnya, oke, udah, desainnya udah, dikerjakan, udah, oke.
Sekarang ini kuncinya bos, nggak usah. Kuncinya ini buat kamu, ya. Karena kamu udah puluhan tahun bekerja di sini, saya ingin mengapresiasi kamu. Ini adalah kunci buat kamu. Dia langsung merah tuh. Dia langsung bilang, aduh, dalam hatinya, kenapa aku buat yang begitu ngaco, nggak serius, pada puluhan tahun saya bekerja dengan begitu luar biasa. Sekarang untuk rumah saya, akhirnya saya dapat yang sempit, yang di tempat yang nggak strategis, ngasal karena kecerobohan saya dan saya yang punya negatif thinking. Nah, hati-hati teman-teman semua. Berkaryalah ya. Bahkan ada sebuah quotes yang menarik gitu. Jika Anda ada cuman hanya seorang penyapu jalanan, jadilah penyapu jalanan terhandal seperti Beethoven menciptakan lagu. Seperti Michelangelo ya dalam membuat lukisan gitu. Jadi jadilah orang yang terbaik. Jangan ngasal ketika kita bekerja. Saya punya inspirasi teman-teman semua. Saya sekarang sedang proses mau pindahan gitu ya ke, alhamdulillah ada rumah yang kita beli gitu ya, pindah rumahnya ke sana dan saya butuh beberapa perbaikan dikit gitu. Saya percayakan sama seorang yang ini rekomendasi dari kakak saya gitu. Awalnya saya nggak yakin gitu ini orang amanah nggak, karena kan banyak pekerja bangunan yang nggak amanah ya. Tapi Masya Allah, beliau sangat-sangat amanah. Jam 7 sudah ada di tempat, padahal rumahnya jauh banget, sekitar setengah jam dari tempat saya, atau setengah sampai 1 jam. Terus jam 7 tuh kadang kan orang-orang cuman, misalnya kayak gini, isi minum, ngopi, kok dulu misalnya. Dia enggak, jam 7 langsung kerja. Jam 9-an baru dia istirahat bentar. Itu juga cuman snack, cuman ngopi, udah itu dia kerja lagi. Dia bawa makanan sendiri. Pernah suatu ketika kemarin, saya salah hitung gitu ya. Saya bilang, oke Pak, jadi 7 hari ya, saya bayar ya Pak. Sanes Pak, lalu dia bilang pakai bahasa Sunda. Bukan Pak, saya kerjakan cuma 6 hari. 6 hari, oh iya Pak, benar. Begitu jujur. Ini keren banget nih, padahal cuma pekerja bangunan. Azan duhur gitu. Pak, punten ya, saya mau sholat dulu. Masya Allah. Saya aja kalau punya uang ingin banyak ngasih sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya amanah dan kerjaannya bagus. Kalau orang lain ngerjain bisa 3 hari, dia bisa kerjain cuma 2 hari atau 1,5 hari. Keren kan? Berarti dia punya etos kerja. Bahkan kalau dia punya laden, dia yang ngarahin. Kan banyak kerjanya apa, laden yang nggak jelas, dia yang nggak jelas gitu. Dan dia bahkan bisa memberikan advice yang bagus. Misalnya saya ingin buat kayak gini, dia bilang, Pak kalau kayak gini nggak bagus, gimana kalau kayak gini? Dia ngasih saran. Nah, orang seperti itu, dia punya karya yang luar biasa. Dan kalau dia ada di sebuah perusahaan, pasti dia orang yang tidak akan di-PHK. Bahkan dia akan dipromosikan jadi CEO. Kenapa? Dia jujur, dia terpercaya, dan dia kompeten. Ya, dari tukang bangunan aja kita bisa belajar. Luar biasa. Dahsyatnya berkarya, ya, penting banget. Saya punya buku, udah 15 buku. Teman-teman udah dapetin buku-buku saya. Ya. Ada KJ Wedding Planner, ada Jangan Gagal Kalau Nggak Sukses, Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta yang dulu ya. Ada Sakura yang terpilih yang mau difilmkan, sebentar lagi minta doanya ya. Sudah jadi sih filmnya, tinggal nonton barengnya. Terus juga ada Hijrah Move On, ada Muda Karya Raya, dan yang lain. Dan Masya Allah, saya sampai pernah satu panggung sama Muzamil Hasbalah, Ustaz Muzamil Hasbalah ya. Saya kagum sama beliau, saya dapat award, dia dapat award juga. Dan ketika saya mau menyapa beliau, waktu pertama kali kenal, ternyata beliau yang nyapa saya. Saya kenal sama Kang Furqon. Saya bilang, loh, saya aja kayaknya baru kenal sama Anda. Iya Kang, saya sudah baca buku Muda Karya Raya Akang ketika saya masih SMA. Karena kakak saya dulu kuliah di Unsia Aceh, dan beli bukunya Akang dan menghadiahkan itu buat saya. Masya Allah. Jadi luar biasa, kita belum ketemu orangnya, tapi dia bisa membaca karya kita ketika kita jadi orang yang sungguh-sungguh berkarya. Dapat passive income pahala lagi. Ya, memperbanyak networking dan bisa keliling daerah. Masya Allah. Gimana menemukan mentor kehidupan? Pertama, carilah guru yang ikhlas ya. Guru yang pintar banyak, tapi guru yang ikhlas susah. Saya rutin setiap Kamis biasanya ya, saya suka ngisi mentoring gratis, udah berapa tahun ya, ke teman-teman pengusaha. Gratis, tapi saya juga sudah 7 tahun
dapetin ilmu dan rutin mentoring bisnis. Bukan cuma mentoring bisnis, tapi mentoring juga kehidupan dengan guru bisnis saya dan guru kehidupan saya. Nah, guru itu guru yang ikhlas, dia nggak jualan, dia nggak apa-apa, dia cuma mau berbagi, padahal dia pengusaha, dia punya cetakan dan yang lain begitu besar gitu ya, tapi dia ikhlas. Nah, jadi ketika kita menemukan guru yang ikhlas luar biasa, insya Allah kita akan mendapatkan inspirasi dari beliau. Ya, salah satunya adalah orang yang ikhlas itu ingin kita maju, ya, ingin kita bisa jadi lebih baik, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapatkan guru yang ikhlas, dan mudah-mudahan saya bisa jadi guru yang ikhlas itu ya. Yang kedua adalah cari guru yang walk the talk. Kebanyakan banyak guru cuman bisa teori tapi nggak melakukan apa yang dia katakan. Ya, jadi kalau saya suka ngelihat kalau mau cari guru ya lihat dulu dia pebisnis, benar-benar pebisnis atau cuman ngomongin bisnis. Karena beda ruhnya. Kan banyak dosen kewirausaha tapi nggak pernah berwirausaha. Ya gimana orang percaya? Apakah cuma dari buku? Ya buku udah bisa usang, bisa jadi itu 30 tahun yang lalu. Padahal case study-nya bisa jadi sekarang udah jauh sangat berbeda. Yang ketiga, cari yang terbaik di bidangnya. Ya, itu penting. Anda senang mau cari mentor renang, ya Anda harus cari orang yang terbaik di bidangnya. Anda mau jadi seorang public speaker, cari orang yang terbaik di bidangnya. Anda menjadi seorang penulis, cari yang terbaik di bidangnya. Yang selanjutnya adalah cari yang bisa membuat kita semakin dekat sama Allah. Ya, guru-guru yang hebat banyak, tapi guru yang dekat sama Allah, takut sama Allah itu yang makin sedikit. Dan cari yang menginspirasi hidup Anda. Ya. Nah, ini di komunikasi emas ada 3 hal. Kalau saya bilangnya 3 V ya. Visual, verbal, dan juga vokal. Ya. Visual itu berarti adalah body language, itu 55%. Jadi kalau Anda bicara, lalu ternyata bicara Anda tanpa gerakan, itu cuma 7% efektivitasnya. Ya, orang cuma nangkep 7%. Misalnya, Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman semua? Perkenalkan saya Steve Nurkanoli, gitu ya. Itu menjenuhkan. Tapi kalau pakai vokal dan intonasi, itu 38%. Misalnya cerita, gitu ya. Ada sedihnya, ada tertawanya, ada semangatnya, kadang naik turun, gitu ya. Ada temponya. Nah, itu membuat seorang bisa lebih fokus. Apalagi kalau body language, ya. Itu bisa membuat orang ingatannya luar biasa. Selanjutnya, pentingnya traveling tadi udah ya. Bangun kerajaan dan kuasai peradaban ya. Saya akan bahas poin ini sedikit lagi teman-teman. Udah ini insya Allah kita banyak sharingnya. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, yang pertama adalah terlalu percaya akhirnya ditipu. Ini banyak rambu-rambu bisnis yang harus dihati-hati ya kalau menjadi pengusaha. Kan saya dikeluarkan dari kantor, saya menjadi pengusaha. Akhirnya uang yang dikumpulin bertahun-tahun atau juga itu jadi pesangon Anda habis. Kenapa? Karena Anda ditipu. Nah, hati-hati ya. Banyak orang yang ditipu gara-gara apa? Terlalu percaya. Itu kan teman saya, itu kan sahabat saya, Kang. Udahlah, nggak apa-apa. Ya, akhirnya ditipu. Justru yang nipu itu biasanya orang yang kita kenal. Yang kedua, tak ada pencatatan atau MOU. Hati-hati ya. Bagaimanapun dalam Islam itu penting adanya hitam di atas putih. Mau itu dan teman, saudara, kemarin sudah kita bahas, bahkan sampai suami dan istri. Yang ketiga, orang biasanya jelek dalam berbisnis adalah gayanya konvensional, nggak mau online misalnya, gitu ya, masih pakai cara yang lama, nggak kreatif. Selanjutnya yang keempat yang menghancurkan orang dalam berbisnis adalah terlalu banyak NATO ya, no action, concept only. Aku ingin buat ini nih, aku ingin buat ini, wah kayaknya ini bagus ya, tapi masih kayaknya. Kalah dengan orang yang bukan cuma kayaknya, tapi langsung action. Tapi ada juga orang yang terlalu berani tanpa perhitungan. Misalnya ini ada peluang ini, jebret gitu ya. Ini ada uang nih, jebret. Dia cobain semua, uangnya habis dengan mencoba, tapi dia tidak mau evaluasi apakah itu sudah efektif atau tidak. Yang keenam adalah mengandalkan modal dari bank. Banyak orang yang selalu bilang, kalau nggak ada modalnya gimana mau usaha, Kang? Padahal sebenarnya modal terbaik itu adalah kejujuran Anda. Modal terbaik adalah kreativitas Anda. Kalau kita ngandalin awalan dari modal dari bank, gimana cara kita bayar? Usahanya belum tentu bisa menghasilkan, tapi cicilan per bulan itu sudah pasti harus dibayar. Yang ketujuh, tidak ada pembedaan uang pribadi dan uang usaha. Biasanya masih banyak kayak gini ya. Lalu ingin cepat ambil untung jadi bukan bunting, jadi buntung. Ya. Salah nulis. Selanjutnya ingin cepat berhasil mengalahkan berbagai cara. Hati-hati ya. Banyak yang, Kang saya alhamdulillah ikut ini misalnya.
Dengan seperti ini saya cepat kaya, saya bisa punya kapal pesiar, saya bisa keliling dunia. Hati-hati. Apapun yang too good to be true. Apapun yang cepat mendapatkan biasanya cepat menghilang. 10. Mengikuti pasar kurang kreatif. 11. Hebat membuka tapi nggak ahli menjaga. 12. Terlalu banyak tim tapi kurang efektif. 13. Bisnis patungan harus hati-hati. Yang ke-14, MLM juga harus hati-hati. Banyak MLM yang ujungnya cuma money game, ya. Sehingga banyak orang yang akhirnya di akhir-akhir dari dia ikut malah jadi korban karena harus bayar dulu, harus ini dulu, tapi ternyata hasilnya nggak signifikan. Yang gampang, yang sukses yang mana? Ya orang yang awal lah. Karena yang awal atau bahkan orang yang punya sistemnya dia pasti yang lebih kaya. Cuman masalahnya kasihan ke orang-orang yang baru gabung. Bisa jadi dia cuma dapat semangatnya tapi nggak dapat hasil dari usaha. Ya, nggak semua kayak gitu juga. Selanjutnya adalah melesat secepat kilat, kita raih ridhonya ya. Kunciannya adalah kalau Anda mau karirnya melesat secepat kilat, kalau menurut saya pilih aja, dan kalau bisa sih semuanya dilakukan. Modalnya yang pertama adalah doa. Doa adalah senjata kaum muslim. Kalau sekarang kita jarang berdoa, pantas kalau rezeki kita sering. Apalagi kalau kita lanjutin sama duha. Duha itu adalah sholat sunnah pembuka pintu rezeki. Bahkan doanya Allahumma inna duha aduhauka. Ya Allah, dua ini adalah duhamu. Wal baha-bahauka, wal jamala jamaluka, dan dan keindahan adalah keindahanmu. Wal jamal jamaluka, wal quwata quwatuka, dan kekuatan adalah kekuatanmu. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku fis sama ada di sama, ada di langit, maka turunkanlah. Gitu ya. Kalau memang ada di bumi, maka keluarkanlah. Masya Allah, itu doa di sholat duha yang luar biasa. Maka kalau Anda ingin jadi orang yang kaya raya dan bermanfaat, ya banyak sholat duha. Ya. Tahajud juga, karena tahajud ini salah satu keutamaannya Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam hadis qudsi mengatakan setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke muka bumi dan Allah berkata pada malaikat, wahai malaikat, coba lihat, adakah di sana orang yang sedang bersujud padaku? Kalau dia meminta padaku, maka tolong berikan. Kalau ada yang memohon ampun padaku, maka ampun. Nah, masalahnya ketika tahajud, banyak orang-orang yang malah tidur. Ya. Sholat tepat waktu, itu juga yang akan membuat Anda dimudahkan. Hati-hati kalau sekarang kita sholat tepat waktunya jadi enggak, apalagi dengan masa pandemi ini, jadi ngelelet-leletin, udah nggak di masjid, nggak tepat waktu. Hati-hati ya. Nah, sedekah ini insya Allah akan mempercepat rezeki Anda, gitu ya. Doa orang tua luar biasa. Apalagi kalau Anda masih punya ibu, menurut saya kalau Anda jadikan ibumu ratu, maka kau akan mendapatkan rezeki seperti seorang raja, ya. Dan menikah juga akan membuat rezeki kita makin atau karir kita makin luas. Bagaimana jadi pribadi yang melesat di karir? Ya ini nanti kita banyak bahas aja, saya bahas cepat aja. Berikan lebih dari yang diminta. Positive thinking, pandai bekerja sama, siap menerima tantangan. Ya. Kerjanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja kualitas, dan kerja ikhlas. Gimana kalau istri bisa bekerja setelah menikah? Ya boleh, tapi harus ada izin suami, bisa berhijab dan ibadah, jauhi ikhtilat. Ikhtilat itu berarti bercampur antara laki-laki dan wanita, dan kholwat itu berdua-duaan antara yang bukan muhrim. Tidak melalaikan tugas sebagai seorang istri dan ibu dan memprioritaskan keluarga, itu penting ya. Gimana membangun usaha bersama pasangan? Pastikan MOU-nya jelas, usahakan suami sebagai pemimpin dan dominan, pisahkan keuangan perusahaan, keluarga dan pribadi, hitung aset, hutang dan piutang. Nah kalau nafkah gimana? Suami wajib memberikan nafkah pada istri. Jadi kalau suami udah nggak memberikan nafkah, istri bisa minta jatuh talak gitu. Hati-hati ya. Istri bisa minta namanya khulu kalau kayak gitu ya. Minta untuk diceraikan. Nah, besarnya sesuaikan dengan kemampuan suami. Ya, kalau suaminya miliarder ya ngasih 100 juta, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau suami cuma UMR ya Anda harus menerima apa adanya. Salah sendiri Anda mau terima dia ya. Untuk nafkah bisa diberikan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, ya. Tergantung. Apakah, kalau saya sih nanti kita bisa bahas gitu ya. Saya pernah bulanan, pernah mingguan, harian, tapi yang belum pernah tahunan, ya. Karena saya bukan Bang Toyib, ya.
Suami tak perlu memberikan seluruh gaji pada istri, kecuali istri pandai memanage keuangan ketimbang suami. Jadi nggak harus Anda kalau kasih semuanya sama istri. Yang pasti, ketika Anda masih punya uang yang dipegang, jangan sampai itu Anda hambur-hamburkan. Karena bagaimanapun ada istri yang sedang mengelola uang Anda dengan baik di rumah sana, jangan sampai di luar sana Anda malah menghabiskan dengan hal yang ya, harus ada keterbukaan antara suami dan istri, baik masalah penghasilan, hutang, sampai pembelian asetnya. Banyak suami-suami yang terlalu kreatif, nggak ngomong sama istri. Misalnya gini ceritanya, suaminya bilang, suatu hari istrinya pernah ngomong, aku tuh ingin punya motor. Akhirnya suaminya ngumpulin uang, beliin motor. Cicilan lagi. Ketika istrinya ulang tahun, dia kasih, Teneng, ini kunci buat kamu, ini motornya. Terus istrinya malah marah. Kamu tuh nggak ngerti ya, lihat tanganku tuh udah kering, tahu nggak? Suaminya malah bingung. Bukannya istrinya bersyukur, ini malah istrinya uring-uringan gitu. Maksud kamu gimana? Aku tuh dari dulu nyuci pakai tangan, aku tuh udah lelah banget. Kenapa kamu malah beli motor? Belilah mesin cuci. Kata suaminya, kan kamu pernah ngomong 6 bulan yang lalu. Itu kan 6 bulan yang lalu. Nah, makanya pentinglah kita untuk bicara dari hati ke hati ya. Oh, bisa teman-teman semua, luar biasa, melelahkan sekali 1 jam ini ya. Tapi akan tidak melelahkan dan tidak ngantuk kalau kita banyak sharing ya. Jadi mudah-mudahan 25 slide ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ikhlas, dan kerja kualitas. Satu lagi ya. Sip, mantap. Silakan, yang mau sharing-sharing, mau Ikhwan, Ahwat, bisa via video dulu ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raisa, Kang. Ya. Saya mau tanya ini satu hal. Saya itu ASN, umur 42 tahun. Saya adalah single parent. Saya itu udah bekerja lebih kurang 15 tahun gitu. Memang secara ini tadi pekerjaan memang udah bekerja, memang belum beruntung memiliki karir gitu. Tetapi saya memang bekerja dengan maksudnya dengan tanpa memikirkan harus seperti apa, tapi saya menjalankan kewajiban saya sesuai dengan yang harus saya kerjakan dan saya ikhlas itu. Yang mau jadi pertanyaan saya itu mempunyai passion di dalam usaha gitu, Kang. Saya itu berdagang, suka berdagang, dan memang saya juga suka menjual sesuatu di kantor gitu kan, membawa barang dagangan kayak gitu. Nah, maksud saya itu sudah terlanjur sebagai ASN seperti sekarang ini, apa yang harus saya lakukan gitu loh, biar saya juga apakah bisa saya seiringan dengan passion saya itu. Passionnya di dagang? Iya, dagang apa, kayak misalnya saya dagang mukena atau dagang apa gitu loh. Laku? Alhamdulillah, saya itu termasuk yang mungkin saya juga kelebihan saya adalah bisa mempengaruhi orang ya kali ya. Karena orang lebih nyaman untuk berbicara pada saya. Itu yang saya bisa pahami di diri saya bahwa ternyata orang suka ngobrol dengan saya dan merasa nyaman ngobrol dengan saya. Dan saya juga setiap berdagang, alhamdulillah laku, Kang. Entah itu mau... Pertanyaan aja langsung dari saya. Emang siap keluar? Nah, itu Kang masih agak takut. Udah PNS ya? Udah PNS? Udah, alhamdulillah 15 tahun, Kang. Udah 15 tahun. Sekarang udah di golongan berapa? 3D, Kang. Oh, udah di 3D ya? Oke, siap. Anak berapa? Anak 2, Kang. Oke, siap. Ya, saya jawab ya. Terima kasih, Kang. Ya, oke. Untuk Mbak Siti Raisa ya. Jadi, kita jangan benturkan antara kerjaan kita dengan passion kita. Memang ideal itu kalau kita kerjaan kita adalah usaha kita. Tapi kan kita bisa bisnis sampingan tapi jadi miliaran, ya nggak sih? Misalnya kerjaan kamu, tapi yang pasti satu hal nih penting. Jangan sampai kita korupsi waktu. Itu penting. Ya, jadi misalnya Anda seorang ASN, harusnya Anda bekerja di waktu kerja, tapi Anda ngurusin bisnis Anda. Itu menurut saya nggak fair. Itu nggak fair.
Iya. Tapi kalau misalnya Anda selepas dari pekerjaan dan memang itu sudah waktu take a time, Anda rest time gitu ya, Iya. di ba'da maghrib misalnya atau di weekend, lalu Anda ngurusin bisnis atau bahkan juga Anda sudah punya tim yang memang ngurusin, itu sah-sah aja dan bisa jadi itu lebih miliaran gitu ya, bisa jadi itu jadi puluhan juta, ratusan juta lebih besar ketimbang kalau Anda cuman jadi seorang ASN misalnya. Jadi nggak masalah Mbak gitu. Kan kita jadi happy-happy juga. Toh kalau misalnya Anda 100% jadi pengusaha, bisa jadi nggak ada tetapnya, bisa jadi gitu ya. Iya. Tapi ketika ya anggapnya gini, ada tetapnya, ada lebihnya. Kalau lebihnya ya dengan Anda berusaha. Adek. Nggak tetapnya adalah ketika Anda jadi pekerja atau jadi ASN. Itu Mbak. Jadi bisa seiring sejalan ya. Nggak ada masalah. Iya. Nggak Terima masalah kasih, Mbak Kak Siti. Iya, mudah-mudahan Multon. bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Ya. Amin, Ada pertanyaan amin. yang lain? Silakan. Ini yang ngeliatin video mau nanya Mbak Wiji atau yang lain? Bingung mau nanya apa, Ustaz? Oke. Videonya boleh dimatiin dulu kalau nggak mau bertanya. Boleh yang lain dulu yang bertanya? Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus ya. Sebentar. Sistem autopilot sebagai pengusaha, maksudnya gimana ya Kang? Jadi autopilot itu gini, misalnya, saya pernah jalan-jalan ke Eropa 21 hari, langsung setelah itu langsung nggak pulang lagi dengan istri ke Jepang, sekitar 6 hari, berarti udah total hampir sebulan. Setelah itu 2 minggu kemudian saya datang lagi ke Indonesia, langsung saya umroh dengan istri sama ibu mertua. Itu usaha dibiarin aja, karena saya udah punya manajer misalnya. Dan alhamdulillah jalan, saya kontrol juga via Skype gitu ya, kalau sekarang Zoom, terus dimotivasi, terus juga target-target buat bukunya juga selesai, itu namanya autopilot. Sehingga maksudnya bisa jadi ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah, cuman sampai di titik itu nggak semudah yang dibayangkan, butuh KPI, butuh orang yang dipercaya, butuh benar-benar sistem yang benar-benar punya backup yang bagus ya. Jangan buru-buru kita ingin autopilot tapi kita nggak nyiapin rule-nya dalam usaha kita. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang lain. Nah, kalau ada yang mau video langsung aja ya, lambaikan tangannya, langsung assalamualaikum, nanti saya langsung bahas ya, langsung jawab. Kang, saat ini saya bekerja di perusahaan di bidang jasa marketing perumahan, di mana di perusahaan tersebut kita juga salah satunya membantu orang-orang yang akan memajukan KPR. Tapi untuk bagian KPR tersebut bukan saya. Nah, saat ini saya jadi kepikiran apa? Saya berada dalam lingkup riba juga atau gimana? Oke. Ya, kalau sedang marketingin Anda kan nggak riba ya, jadi nggak ada masalah. Dan Anda kalau ada misalnya KPR-nya syariah, lebih bagus ya Anda jadi advisor untuk ngarahin ke KPR syariah. Itu justru jadi solusi bagi ya. Gitu Mbak ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Mita dan Mayanti, raise hand. Silakan. Ya, Assalamualaikum Kang, nama saya Mita dari KJ17. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Ini mau nanya Kang, jadi sebenarnya ini berhubungan sama financial sama karir juga. Yep. Jadi waktu kemarin ngerjain yang tugas-tugas itu kan ada yang bagian passionnya juga. Nah itu saya tuh sebenarnya kayaknya memang dari dulu passionnya itu nggak pernah profit oriented gitu. Jadi kayak maksudnya kalau melakukan kayak kemarin coba-coba jualan juga kayaknya memang tidak bisa fokusnya nggak pernah buat cari untung gitu, lebih ke mencoba hal baru gitu. Jadi itu apa mindsetnya apa perlu dirubah ataukah sebenarnya nanti bisa nantinya jadi bisa ber kan kayak maksudnya bisa jadi bikin membantu tujuan akhirnya kan tetap pengen itu gitu, tapi saya bingung soalnya saya kayaknya orangnya benar-benar nggak profit oriented gitu. Mbak Mita, kalau di setiap personality, tahu setiap personality ya, yang ada di aplikasi Anda apa sih? Aduh, lupa Kang. Lupa ya? Nah, sebenarnya saya bisa bedah dari situ. Okay. Boleh. Nanti nanti bisa, boleh saya nggak sedang ngobrol, nanti Mbak boleh sambil cari ya. Yeah. Jadi, Mbak tuh bisa jadi seperti mirip kayak istri saya. Jadi, kalau
ada orang namanya tuh tipe, kalau di atau kalau di sayanya namanya spiritual personality. Di spiritual personality ini orang yang dia targetnya memang kebahagiaan. Orang yang targetnya adalah kebahagiaan, itu dia biasanya memang nggak cari uang. Dia senangnya adalah berbagi sama orang. Pokoknya kebahagiaannya adalah melihat orang lain tuh bahagia, melihat orang lain tuh sukses, melihat saudaranya, tetangganya, atau siapapun juga mendapatkan manfaat dari kehidupannya. Saran saya, kalau kayak gitu Anda bekerja di sebuah NGO, misalnya Rumah Zakat, Dompet Duafa, kayak gitu-gituan tuh. Itu bisa menyalurkan banget, dapat uang iya gitu ya, Anda dapat gaji, tapi juga Anda dapat kepuasan batin untuk berbagi, atau Anda sendiri yang buat NGO-nya atau buat organisasi nirlabanya, sehingga Anda tetap digaji di sana, tapi Anda juga terpuaskan untuk bisa membantu anak yatim misalnya, atau orang yang miskin, kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk jadi orang lain. Toh ujung-ujungnya orang kaya juga ingin bahagia kan, banyak orang yang kaya nggak bahagia. Tapi kalau Anda sudah bahagia dengan membantu orang lain, menurut saya, so far so good lah, nggak ada masalah gitu. Toh juga Rasulullah SAW juga ngajarin kita untuk jadi orang yang banyak bersyukur. Bukan jadi orang. Ya, tapi tergantung dari karakter orang ya. Saya nggak bisa ngomongin ini ke semua orang. Karena kalau ada orang lain yang misalnya orang marketing ngomong gitu ya, udah Bu, ini jualan marketing rumah, udah buat Ibu aja, biar saya bayarin. Kan gitu juga ya. Jadi tergantung dari karakternya Mbak. Gitu. Kalau di aplikasi sih act with vision introvert. Jadi sebenarnya kalau di aplikasi Anda itu act with vision tuh Anda orangnya punya daya hayal yang tinggi, punya impian-impian, punya ide-ide. Nggak tahu benar atau enggak gitu ya, karena kan saya nggak bisa cek satu persatu. Tapi bisa jadi Anda juga orang yang punya itu ada dua, bisa jadi salah paradigma dalam karir, atau yang keduanya memang itu panggilan hidup Anda. Nggak tahu saya, yang bisa jawabnya Anda. Ya. Kalau Anda memang dari dulu senang, karena gini, ada kakak saya, nah ini kakak saya banget nih. Kakak saya itu ketika saya misalnya gini, Mbak saya ya tadi juga, Mbak jualan dong, ayo. Dia bilang, nggak mau. Udah saya beli aja gitu. Tapi saya nggak mau jualin lagi, gitu. Karena di mindsetnya dia bilang gini, aku tuh nggak mau ngejualin ke orang, karena kalau ngejualin ke orang itu kayaknya kita tuh kayak manfaatin orang. Kayaknya kalau ngejualin ke orang itu kita itu bakal ngezolimin orang. Padahal kalau mindset kita jualan itu justru membantu orang, memberikan produk terbaik, jasa terbaik, membuat orang lebih paham, membuat orang lebih nyaman. Misalnya kita jualan baju supaya orang itu bisa terlihat tampil lebih cantik, lebih baik, menjaga aurat. Itu kan manfaat. Tapi ada juga orang yang, enggak deh, aku kayak memanfaatkan orang. Ya enggak juga. Gitu. Jadi tergantung. Kalau Anda punya mindset yang salah seperti itu, ya harus diperbaiki. Bahwa bahkan Allah sendiri, Allah itu siapa ya yang jelas banget? Iya, Allah yang bilang, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas banget. Allah tuh yang ngasih ngasih kita kesempatan untuk jadi seorang penjual, pengusaha gitu. Dan Allah melarang kita untuk jadi orang yang riba. Jual beli boleh, tapi kalau riba ya jangan. Berarti kalau ada orang yang dia punya mindset yang salah tentang menjual, ya itu yang harus diperbaiki. Gitu ya Mbak ya? Ya sebenarnya sih Kang, maksudnya kalau dari segi jualnya sih udah paham ya, dalam artian ya udah bisa ngejual, cuman memang saya nggak pernah yang profit oriented gitu. Jadi kalau orang tuh misalnya mungkin mikirnya untuk harus dapat untungnya, saya tuh mikirnya yang ya udah yang penting misalnya kalau jualan yang penting nggak rugi, atau ya udah yang penting bisa bantu, tapi jadinya nggak pernah mendapatkan profit. Gitu. Paham. Aku tanya ya, tapi harus jawab cepat, bisa? Insya Allah. 3 hal penting dalam hidup Anda. Menurut Anda apa? Bahagia. Waktu. Udah. Ayo, satu lagi. 3. Bahagia, waktu, apa lagi? Keluarga, kesehatan, atau kesehatan. Keluarga, ulangi lagi. Bahagia, waktu, dan kesehatan. Bahagia, waktu, dan kesehatan. Kan nggak ada uang. Makanya Anda nggak dapat uang. Iya.
Karena itu nggak jadi prioritas Anda. Nah, itu Iya. pakai NLP menarik banget tuh. Nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi. Jadi, kalau emang itu nggak jadi prioritas Anda, pasti Anda nggak akan unggul di situ. Karena emang itu nggak jadi prioritas Anda. Kan bagi Anda yang penting bahagia. Bahagia bisa jadi dengan melihat orang lain bahagia aja tuh kita bahagia. Paham ya, Mbak ya? Ya nggak apa-apa. Toh setiap orang itu nggak bisa disamakan gitu. Yang nggak boleh adalah kalau ada orang yang misalnya dia juga semangat jualan, terus dia juga profit oriented, terus Anda bilang, kamu salah. Nah, itu yang nggak boleh. Karena bisa jadi dia lakukan itu karena dia ingin umrohkan orang tuanya, dia ingin bahagiakan orang-orang sekelilingnya. Jadi tergantung dari mindset-nya dan dari belief system yang dia tanamkan. Mudah-mudahan manfaat ya, Mbak. Iya, makasih Ya. Kang. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan yang bagus. Kang, gimana caranya? Dulu banyak banget pertanyaan. Tenang. Ya. Kang, banyak yang nawarin kerja asuransi jenis investasi proteksi gitu. Itu baik nggak, Kang? Terus banyak yang banget teman saya yang ikut usaha e-commerce namanya matanya bisnis penjualan terbesar. Pas ditanya jualan apa, katanya kita cuma bantu orang supaya sama-sama sukses. Bantu orang merubah nasib. Tapi saya nggak percaya. Kalau yang masih nggak jelas, hati-hati ya. Ini sekarang saya nggak mau nyalain siapapun. Dan apa-apa ini di-report juga gitu ya. Tapi hati-hati, udah banyak banget perusahaan asuransi yang hancur sekarang. Bahkan bukan cuma swasta. Yang dimiliki oleh pemerintah aja ternyata uangnya nggak ada. Jadi jangan mudah dengan asuransi yang terbaik apa ya? Asuransinya sedekah. Dan itu udah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita, bahkan kalau di orang non-muslim itu persepuluhan. Karena kalau kita hitung dengan Allah akan ganti dengan 10 kali lipat minimal gitu ya, kita sedekahin 10% dari penghasilan kita itu udah nutupin mengcover sama dengan 100% kalau dikali 10 gitu ya. Jadi harusnya kita hilang 1 miliar, oleh Allah dijagain tuh uang 1 miliarnya karena kita banyak sedekah misalnya gitu. Kita lanjutin lagi, gimana kalau sampai sekarang belum yakin sama passion diri, jadi belum bisa live call dalam bekerja, jadi sering mengeluh kalau ada masalah kerja. Iya, makanya Anda harus tahu dulu. Grand design-nya Anda mau jadi apa? 5 tahun yang akan datang Anda mau jadi apa? 10 tahun yang akan datang karir Anda seperti apa? Nanti ada ada tugas yang seperti itu ya. Karena kalau Anda nggak jelas, Anda nggak akan kemana-mana. Anda harus punya juga planning. Kapan Anda punya mobil? Kapan Anda punya rumah? Apalagi laki-laki nih. Kapan Anda, kan gini misalnya, nikah itu romantis banget ya, bisa makan sepiring berdua. Ya, bisa jalan-jalan pakai motor boncengan berdua. Iya itu kan baru nikah. Gimana kalau nanti udah punya anak 3, masih mau satu motor berlima? Kan nggak cukup. Saya kemarin udah nyobain pakai NMAX. Anak saya yang satu udah di sini, yang ini di sini, yang di sini, istri saya di belakang. Itu udah nggak cukup dan nggak nyaman. Dan itu sedih. Walaupun pakai NMAX loh. Ya, apalagi kalau pakai Beat, lebih susah lagi misalnya gitu ya. Maka kapan kita punya mobil pertama? Walaupun mungkin nggak ideal. Kapan kita punya rumah pertama? Nah ini penting, apalagi laki-laki. Ya. Wanita juga sama, karena Anda nanti jadi seorang istri. Emang mau jadi kontraktor terus, kontrak aja terus kemana-mana sampai udah usia 40, 50 tahun? Kan enggak. Kita harus mikirin gimana ya punya rumah pertama kita. Gimana ya caranya? Saya bahas itu ya, kalau nggak salah tadi di video juga saya bahas itu. Jadi penting kita punya plan finansial juga. Jangan cuma polos aja. Ya hidup kan ngalir aja kan. Ngalir apa adanya. Ya masalahnya ngalir itu dari atas ke bawah. Dan kalau air gitu ya, seperti let it flow, air ngalir, bisa jadi itu malah ke tempat yang apa ya, cekungan yang akhirnya dia nggak berkembang. Gitu. Jadi hati-hati dengan ngomong let it flow ya. Kang, saya berkarir di bidang arsitektur interior. Karir yang saya jalani sekarang sudah sesuai passion-nya, alhamdulillah ya. Saya suka dan nyaman jalannya, tapi saya merasa belum dapat kantor yang pas. Apa yang harus saya perbaiki? Apa saya harus coba jadi self-employed? Boleh jadi self-employed atau Anda buka bisnis sendiri. Anda memperkerjakan orang-orang seperti Anda. Itu lebih keren lagi sehingga nggak capek. Karena kalau Anda terus-terusan self-employed, nanti Anda nggak bisa happy juga untuk jalan-jalan. Karena kalau nggak kerja nggak dapat uang. Gitu ya. Oke, raise your hand, Dika Utami, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dika. Saya mau nanya, Kang, apa hukumnya apabila kita dinafkahi oleh suami yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi dulu mendapatkan pekerjaannya dari menyogok? Nah, kalau misalnya jalannya dobrak, relax. gimana? Relax, gimana hukumnya kita kalau misalnya dinafkahi oleh suami yang memiliki pekerjaan tetap dari hasil menyogok? Oke, jadi dia waktu dia masuk itu dari misalnya menyogok. Kayak ASN gitu. Oke. Jadi pas awal dia nyogok.
Oke, siap. Udah, gitu aja. Oke, jadi gini, Tedika ya. Ketika misalnya kita tahu bahwa suami kita tuh dulu nyogok, ya gini, dia udah taubat atau belum? Dia udah taubat atau belum ya? Kalau dia masih belum taubat, dan dia masih suka, kan gini, udah masuk ke PNS aja, ASN aja, itu biasanya kalau penempatan aja bisa milih loh. Kok saya jadi ngomong kayak gini? Ya cuman saya dikasih tahu aja gitu. Kalau mau milih di sini harus bayar sekian, kalau di sini kalau mau cepet nih bayar. Nah, kalau dia masih terus lakukan itu, ya saran saya Anda harus baik-baik ngomong, cari orang pihak ketiga, ustadz atau siapa yang mau dia dengerin, gitu ya. Tapi kalau masih terus seperti itu dan kita udah nggak kuat, ya silahkan keluar. Silahkan. Mungkin divorce adalah jalan terakhir. Karena kan kita nggak mau juga nantinya nggak berkah. Tapi kalau dia pernah lakukan itu dulu dan dia sudah bertobat dan dia sekarang menjadi orang yang lebih baik, ya insya Allah nggak masalah. Allah Maha Penerima Taubat. Mungkin dia hilaf, mungkin dulu dia nggak paham apakah itu salah atau tidak, gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita menjudge seseorang. Untuk cara taubatnya itu seperti apa? Apakah harus keluar atau pakai gimana gitu, Kak? Oh nggak harus keluar menurut saya ya. Nggak harus keluar. Karena kan dia melakukannya sekali kan, ketika mau masuknya aja kan. Nggak terus setiap hari terus gitu-gituan kan. Tiap hari nyogok kan nggak gitu ya. Kecuali kalau dia terus-terusan lakukan menikmati. Itu yang mungkin dulu dia tidak tahu, mungkin ya banyak aja sedekah, banyak aja bertaubat dengan misalnya sholat taubat atau banyak tahajud, memperbanyak bermanfaat, berbagi sama yang lain. Insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Tedika, Kak. sama-sama. Ya, lanjut lagi pertanyaan yang lain. Raise your hand. Saya nggak kelihatan ini. Siapa lagi? Siapa aja yang mau ngomong? Salam, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Zainab ya? Kang mau tanya mengenai mentor. Ya. Boleh nggak sih Kang kalau mentornya itu belajar dari lebih dari satu? Sangat boleh. Misalkan saya untuk usaha kuliner. Ya. Di bagian produksi mentor A, pemasaran mentor B gitu. Terus kalau boleh misalkan ada lebih dari satu mentor yang beda prinsip. Misalkan mengenai Gojek gitu atau GoFood. Mentor A itu nggak bolehin karena akadnya nggak jelas. Sedangkan mentor yang lain tuh ngebolehin. Asalkan udah ada persetujuan dari pembeli dan penjualnya itu. Nah, kalau misalkan ada bentrokan kayak gitu gimana, Kang? Bagus pertanyaannya. Gitu, Siap. Makasih Mbak Zainab. Jadi kalau namanya punya guru banyak tuh bagus. Apalagi Imam Bukhari kalau nggak salah saya pernah baca, dia punya 1080 guru. Masya Allah ya, beliau punya 1080 guru. Dan beliau keliling dari satu guru ke guru yang lainnya itu bisa beribu-ribu mil. Dia jadi uangnya habis untuk belajar, untuk ngumpulin hadis. Ya, dari ratusan ribu hadis akhirnya dipilih menjadi Sahih Bukhari. Dan itu berjilid-jilid, luar biasa. Sampai hari ini bestseller dunia dan jadi amal jariah beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni, Allah memberkahi beliau ya. Nah, ketika sekarang Mbak nanya tadi bagus banget gitu ya. Gimana nih kalau tentang kalau ada perbedaan mentor ini ngomong ini yang ini. Kalau Mbak nanyanya sama saya selalu mencari yang wasaton. Wasaton itu berarti di tengah-tengah, tidak terlalu strict, tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu menggampang-gampangkan. Jadi Islam itu ada di pertengahan. Kalau saya langsung aja ngasih rekomendasi sama Mbak, saya setuju sama kalau ngomongin fikih kontemporer tentang bisnis itu ke Dr. Oni Shahroni. Beliau suka ngisi di Telegram, ngisi di YouTube juga. Dr. Oni Shahroni. Saya pernah ikut juga pelatihannya beliau, bagus banget. Jadi beliau suka ngebahas gitu tentang Gojek, tentang GoFood dan yang lain. Kalau nggak salah, saya pernah baca juga, beliau pernah ngomongin tentang itu dan itu boleh tentang Gojek dan yang lain. Nah, dia bahas itu detail banget tadi. Kenapa seperti ini? Jadi ada bahasa-bahasa yang itu syariah banget ya, syariah muamalah banget yang saya kurang pahami, tapi Mbak bisa googling aja Dr. Oni Shahroni dengan pembahasannya Mbak. Jadi itu Mbak. Jadi ada karena gini, ada ulama tuh yang tekstual banget. Misalnya ambil hadis ini,
ya udah gini. Tapi ada juga ulama yang kontemporer yang dia itu meneliti gitu loh. Nah, Dr. Oni itu dari MUI, dia dari banyak ulama beliau ya, dan itu nggak main-main untuk membuat satu keputusan bahwa hukumnya ini itu tuh sampai 6 bulan kata beliau, dan dibahas dari banyak ulama-ulama, bahkan bukan cuma ulama di Indonesia, ulama di dunia juga. Jadi ada pegangan kuat, insya Allah ketika kita melakukan sesuatu tuh nggak ngasal gitu ya Mbak ya. Jadi nanti kalau ternyata aku lebih sering sama ini, tanya lagi sama diri sendiri. Karena ujung-ujungnya ketika kita sudah tahu ada di sini perbedaan, kata Rasulullah kan jelas gitu ya. Kalau namanya ijtihad itu kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi kalau asalkan kita benar-benar mau belajar, terus kita salah nih dalam mengambil sebuah keputusan, tapi karena kita belajar dan karena kita mencoba untuk melakukan, insya Allah nggak apa-apa ijtihadnya, Allah akan hitung sebagai pahala. Allah bisa. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kalau investasi emas, misalnya Kang, enaknya disimpan sendiri atau di Pegadaian supaya lebih aman? Bebas ya. Tapi kalau di Pegadaian, resikonya harus bayar tiap bulan, gitu ya. Kalau sendiri, ya resikonya takut ada yang nyuri. Tapi kalau bisa di sendiri aman, why not? Nggak ada masalah. Ya. Saya misalnya Anda punya box, safety box gitu, tapi aman, nggak ada orang yang tahu, silakan bisa ya. Kang, saya seorang karyawati swasta, saya menginginkan buat resign kalau udah nikah, karena pengen fokus di rumah tangga, dan berencana usaha. Oke. Karena saya punya passion di bidang nulis sama masak. Saat ini saya sudah punya beberapa jenis investasi, baik di perusahaan startup maupun investasi saham. Keren banget nih Mbak, hebatnya. Cuma saya mikir, saya punya mimpi, sebentar ini pertanyaannya, punya mimpi finansial yang besar, supaya pengen jadi filantropis dan punya yayasan. Apakah saya harus resign sedang sebenarnya passion yang saya inginkan belum pasti dan menghasilkan ini? Bagus. Jadi gini, Mbak, buat siapapun bagus ya. Seringkali kita tuh salah dalam memutuskan, hati-hati ya. Kalau kita punya passion, tapi kita juga sedang bekerja di sebuah perusahaan misalnya, gitu. Banyak orang yang, apalagi laki-laki gitu, enggak deh, aku udah ingin mengikuti kata hatiku, tapi dia harus menafkahi. Ya kan namanya nafkah tetap harus dibayar, harus ditunaikan. Sedangkan penghasilan dari usaha baru belum tentu tetap. Jangan meresikokan diri. Mending kalau istrinya bekerja juga gitu ya. Nah kalau Anda sebagai ini Tenina gitu ya, karyawati swasta, Anda punya ini dan Anda punya impian ini, pastikan dulu Anda punya minimal 6 bulan gaji ke depan aman. Jadi Anda punya tabungan minimal untuk 6 bulan gaji ke depan. Kenapa? Ya karena usaha itu biasanya 6 bulan pertama belum tentu stabil dan bisa jadi tutup buka gitu ya. Nah, kalau kita meresikokan diri langsung keluar di sebuah perusahaan itu menurut saya agak konyol. Ya, kalau kita sudah punya, kalau ini ya salah satu standarnya, kalau Anda di usaha yang Anda rintis itu punya minimal 2 sampai 3 kali lipat gaji dari Anda bekerja dan Anda sudah merasa nyaman, saran saya Anda boleh keluar dan punya tabungan minimal 6 bulan ke depan. Ya, tapi kalau nggak punya itu namanya konyol. Saran saya jangan secepat itu Anda keluar ya. Assalamualaikum Kang, Afwan, saya itu ingin jualan, tapi setelah beberapa kali jualan suka berhenti di tengah jalan, ganti-ganti produk. Setelah introspeksi yang saya rasa, saya bukan seorang marketing yang baik, mohon masukannya. Ya, Anda harus tahu dulu kekuatan Anda di produksi kah, di marketing kah, atau di manage orang kah? Nah itu jadi kekuatan Anda. Kalau Anda nggak bisa marketing, cari orang marketing. Cari orang yang ahli. Anda bisa berjoin atau jadikan dia adalah tim Anda atau dia adalah partner Anda. Gitu ya. Jadi harus tahu dengan SWOT tadi, kekuatan kita apa, weakness kita apa, opportunity kita apa, trade kita. Ini terakhir, sebelum nanti ada tanya jawab lagi ya. Berapa nih? Oke. Assalamualaikum Kang, izin bertanya, bagaimana agar ketika kita bekerja di suatu perusahaan, akhirnya kita menjadi life coach kita, sehingga ketika kita bekerja tidak membuang-buang waktu. Karena terkadang ketika kita bekerja sudah sesuai profesi, tapi ternyata itu bukan life coach. Ya, bakati apa yang Anda lakukan. Ya. Jadi, gimana ya? Kalau kita misalnya sedang di sebuah pekerjaan, senangi apa yang Anda kerjakan dan kerjakan yang apa yang Anda senangi. Ya, nggak semua orang bisa mengerjakan apa yang dia senangi, tapi minimal Anda bisa mengerjakan sesuatu itu dengan senang. Caranya gimana? Ya tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Wow, ya tanya jawabnya lagi deh. Ada yang ngomong lagi? Karena kalau baca capek juga ya bacanya. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nur ini dulu, nanti boleh yang satu lagi. Ini kelihatan yang Ya, pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan saya mau bertanya terkait materi kemarin malam yang finansial. Oke. Bagaimana cara memanage keuangan yang menabung sebelum kita jadikan investasi seperti ke emas atau tanah, itu dengan cara menabung di 2 ATM yang berbeda. Karena kalau misalkan satu ATM kan gaji salary transfer itu bisa langsung kemana-mana gitu. Kalau misalnya ini kan jadi per manage. Atau seperti apa, Kang? Gimana? Karena kan kalau misalkan ada tabungan yang dapat potongan setiap bulannya gitu. Sedangkan itu kan supaya tidak berkurang gitu tabungan kita. Sedangkan setiap bulannya selalu ada pengurangan. Jadi bukannya bertambah malah berkurang. Kenapa berkurang? Bisa berkurang? Karena setiap nggak tahu dari itunya konvensional soalnya waktu itu. Oh, dari ini. Oh, ngerti. Oh, di ini ya, apa auto debit? Iya. Oh ya, gini Mbak, kalau nggak salah ada ya tabungan yang itu tuh nggak ada ATM-nya, nggak ada potongannya, cari aja. Aku juga nggak tahu apa itu. Tapi kalau nggak salah ada kok. Nggak ada potongannya, nggak perlu auto debit. Tapi kalau mau pakai auto debit juga boleh kalau Anda tipenya pelupanya. Yang pasti gini, kalau bisa cari buat tabungan yang itu tuh Anda nggak bisa ngambil sembarangan kecuali harus pakai buku tabungan. Sehingga Anda kalau mau ngambil, susah, udah deh jadinya lupa, susah lagi jadi ya udah lupa gitu. Dan pastikan Anda nabung di awal bulan ketika uang fresh money-nya ada. Jangan sampai di akhir baru Anda bilang, aku mau nabung, biasanya udah nggak ada. Karena namanya uang itu ada satu prinsip, uang itu pasti akan menguap. Masalahnya menguap di investasi, di tabungan, atau di konsumtif. Gitu Mbak. Nah, itu tergantung style Anda. Apakah Anda tipe orang yang amanah, tipe orang yang senang di auto debit, atau tipe orang yang ada yang kayak gini juga, Mbak. Misalnya kalau aku sih, misalnya gitu ya, setiap ada uang 20.000 di dompet aku, ya, keluarin dia 20.000. Kalau ada 20.000, itu pasti aku akan masukin celengan. Atau 50.000, lebih cepat kayaknya ya. Atau 100.000 lebih cepat kayaknya. Masukin ke celengan. Pokoknya setiap ada pecahan 20.000, itu ada yang kayak gitu. Sampai dia bisa beli motor, bisa beli apa. Gara-gara dia bisa nabung, cuman konsisten aja. Setiap ada pecahan di dompet dia atau dimanapun 20.000, kecuali yang punya orang lain ya. Itu langsung dia masukin. Dan dikumpul-kumpul jadi gede. Ada lagi yang sampai misalnya dia perokok, laki-laki perokok. Dia kumpulin uang 20.000 dari yang setiap dia mau ngerokok, dia nggak mau, dia tabung. Akhirnya Masya Allah, dia bisa beli apa gitu ya, gara-gara istiqomah. Namanya rekening tabung, ya sedang bicarain itu ya. Ada lagi yang nanya tadi? Oh iya, siap. Waalaikumsalam. Lanjut, tadi ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Khairunisa silakan. Iya. Cepat ya, silakan. Khairunisa dulu. Oke, saya Khairunisa dari KJ19 mau tanya. Alhamdulillah kan kalau saya kan kerjanya dari dulu sesuai passion ya. Maksudnya dari dulu merancang dari kecil pengennya kayak gini, alhamdulillah kesampaian. Dan nggak sampai kerja ikut orang. Maksudnya dari dulu memang prinsipnya seperti itu. Cuman yang saya ingin tanyakan, saya kan sudah biasa seperti itu ya, maksudnya berkarir, berkarya kayak gitu. Cuman saya nggak siap ketika mungkin misalnya nanti menikah harus full time di rumah kayak gitu. Cuman ketika saya diskusikan ini sama teman-teman sudah nikah, terus saya ditanya balik, oh, berarti kamu nikahnya niatnya bukan untuk ibadah. Cuman jadi saya juga agak gimana gitu. Tapi ketika saya memikirkan misalnya nanti ketika menikah, saya masih belum siap gitu. Maksudnya nggak ada bayangan berkaryanya seperti apa kalau nggak di bidang ini. Karena dari dulu memang bidang apa Mbak? Sport psychology. Apa? Psikologi olahraga. Oh sport gimana sih? Jadi memang dari dulu sukanya nontonin sport gitu kan, olahraga apapun gitu kan. Terus kebetulan saya dari sarjana psikologi. Terus alhamdulillah dapat kesempatan untuk kerja di KONI sebagai tim psikologi. Jadi ya kayak konselor trainer gitu. Untuk atlet-atlet kayak gitulah. Keren ya. Itu seneng ya? Seneng banget sih, karena kan dari awal pun nggak money oriented ya, dari awal tuh emang nggak ada uangnya sebenarnya, tapi dikasih kesempatan. Kalau dibandingkan effortnya di awal dulu waktu pertama kali merintis itu nggak ada uangnya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah meskipun kepotong ya karena COVID. Tapi it's okay lah.
Tapi itu oke, maksudnya saya nggak pernah mikir kalau rezeki itu pasti ada aja gitu sih. Cuman itu sih karena kebiasaan sering di luar rumah dan waktunya sangat fleksibel sesuai dengan kemauan saya, waktunya sesuai saya ngatur. Tapi ketika diskusi sama temen kayak gitu tuh jadi saya intinya sih saya nggak siap untuk ketika misalnya harus berkarya di bidang yang lain. Sedangkan mungkin pertanyaan lebih kayak gini sih. Dudannya ketika kita mungkin ta'aruf atau kayak gimana. Karena kalau misalnya ketemu calon yang minta full time gitu kan, sejujurnya saya nggak bisa membayangkan gitu loh harus berkarya di seperti apa gitu. Oke, Mbak Veronisa, paham. Jadi gini, resikonya adalah Anda ya harus agak sabar memilih ihwan yang kalau nanti pas ta'aruf yang harus sesuai dengan apa yang Anda inginkan, gitu. Karena dan itu bisa jadi prasyarat pernikahan, bisa jadi misalnya aku ingin kalau kamu nikahin aku, kamu jangan larang ya kalau sesekali aku keluar karena aku adalah sports psychology misalnya gitu ya, yang memang harus gini. Kamu setuju nggak gitu? Nah, cari yang sevisi sama Anda yang bisa dukung karir Anda. Gitu. Ada banyak cowok kayak gitu juga gitu ya. Tapi jangan cari cowok yang inginnya kamu duduk manis di rumah, masak, ngurusin anak-anak. Kalau saya kan tipenya kayak gitu. Kalau saya kan beda-beda macam-macam. Ada laki-laki itu ya, suami itu yang kamu tuh ngapain sih di rumah aja? Sebel tahu lihat kamu di rumah terus. Udah keluar deh. Nanti kita punya ketemu setiap maghrib misalnya gitu. Ada yang kayak gitu kan tergantung setiap. Nah, berarti Anda harus cari laki-laki yang memang justru support Anda, bukan malah mengatur-ngatur Anda untuk harus gini. Boleh. Yang penting pastikan jangan ada khalwat, jangan ada ikhtilat, terus juga bisa menjaga auratnya gitu ya. Itu yang penting dan suami ridho, itu yang lebih penting. Makanya bicarakan itu dari ketika ta'aruf. Gitu, Mbak. Oke. Ya, mudah-mudahan manfaat. Sabar, oke. Oke, next yang lain selain Veronisa. Siapa lagi yang belum? Raise your hand. Ya, halo, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Tediat, silakan. Jadi gini, Kang, saya itu kan pegawai swasta di suatu yayasan. Terus juga, sekarang juga kan emang udah nyaman sama pekerjaannya. Cuman kan saya juga hobi untuk suka terjun ke lapangan nih, kayak bisnis atau apa coba. Cuman yang sering saya lakuin itu bisnis langsung gitu. Jadi kalau saya produksi, terus saya jual sendiri gitu. Nah, kemarin juga kepikiran kan pengen itu punya kayak minimal peternakan domba atau kambing deh. Jadi supaya ketika pas kurban itu nggak susah lagi carinya gitu kan. Nah itu karena saya terikat sama jadwal, otomatis buat ke lapangan kan agak susah. Kalau yang untuk peternakan ini. Nah, itu bisnis yang berintis. Yang domba itu bisnis yang berintis atau memang pekerjaan? Yang mau dirintis, Kang. Oke. Jadi ini masih dipertimbangkan dulu gitu. Terus jadi saya mikirnya kan mungkin kayak di kampung atau di daerah saya gitu, partneran sama siapa kayak gitu kan. Nah, itu untuk memilih nih supaya partner kita itu kayaknya amanah, terus juga bisa kita andelin gitu, karena kita kan nggak bisa ngontrol terus gitu. Jadinya baiknya kayak gimana nih supaya kita bisa milih partner yang bagus. Good job, good question. Jadi gini, yang memang susah dalam sebuah bisnis adalah man behind the gun. Ya. Yang paling susah itu adalah mencari good partner, good business gitu. Kalau menurut saya dalam bisnis kata kunciannya apa? Ya kata kunciannya adalah orang, man, bukan lagi modal sebenarnya. Anda punya modal, Anda punya ruangan, Anda punya tempat, tapi Anda nggak punya orang yang dipercaya, habis tuh tempat. Habis tuh bahan-bahan Anda. Kalau dombanya hilang, mati, diapain lah caranya. Ya, seriously. Alhamdulillah, inilah ya sharing saya ngurusin domba gitu ya. Saya dulu nikah pertama kali, beli rumah tuh ngasal tuh dalam tanda kutip. Ada teman ayah saya bilang nih ada yang murah. Tempatnya juga saya nggak pernah ke sana. Di Parakan Muncang ya. Akhirnya saya beli karena view-nya bagus dan saya punya impian ingin
membesarkan anak itu seperti Rasulullah dibesarkan waktu kecil. Jadi nggak tipe 21, tapi yang luas, yang rumputnya hijau banyak gitu ya, sehingga anak tuh punya udara yang bagus, terus juga senang bermain dengan dekat dengan tanah dan yang lain gitu ya. Alhamdulillah saya akhirnya dapetin itu 5 tahun di sana, akhirnya pindah ke Bandung karena harus anak sekolah gitu ya. Dan tadi saya baru dari sana juga gitu. Masya Allah, tadi kita dari nah awal ceritanya karena kenapa saya akhirnya mau mencoba bisnis. Bayangin, udah 9 tahun saya kenal Bapak ini, baru saya mulai berbisnis sama beliau. Dulu awalnya saya cuma minta beliau nitipin rumah saya selama 4 tahun. Ini bisa jadi karakter ya. Jadi jangan langsung Mbak, jangan langsung yuk kita berpartneran, yuk kamu di ini, jangan. Harus tahu dulu track record orang itu. Ya, misalnya dia seorang Pak RT, Pak RW, biasanya berarti orangnya tanggung jawab, amanah gitu ya. Atau dia adalah tokoh yang memang mungkin punya kekurangan di finansial, tapi dia tokoh, berarti kan orangnya trust, orang-orang trust dengan dia. Nah, alhamdulillah saya dapetin yang kebetulan istrinya dulu gitu almarhumah itu ngerawat anak saya, jadi beliau yang ngebantuin di rumah gitu ya, suka nimang-nimang anak pertama saya juga gitu, udah jadi kayak emaknya sendirilah gitu ya, ngebantuin istri saya. Nah, suaminya dulu sih biasa aja gitu. Nah, ketika istrinya sudah tiada, beliau yang jagain rumah saya. 4 tahun saya 5 tahun bahkan sekarang ya di Bandung. Saya paling cuma sebulan sekali, seminggu sekali datang ke sana, tapi rumah saya bersih dan hangat, nggak ada yang kotor, nggak ada yang terjaga banget. Itu luar biasa kan, berarti beliau amanah. Nah, ketika saya sudah challenge beliau itu amanah, saya coba dikit-dikit ngobrol dari hati ke hati, gimana ya, saya tuh ingin anak-anak punya domba gitu, awal mulai dari kayak gitu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, walaupun udah tua, udah 70 tahunan, tapi masih ini sehat gitu ya. Ya udahlah, bismillah, mudah-mudahan masih ada usia gitu. Akhirnya di situ kita melihat amanah nggak, mulai dari satu ekor domba jadi 2 ekor domba gitu ya. Sekarang 2 ekor domba tambah jadi 2 ekor domba lagi, jadi 4 ekor domba gitu ya. Dan alhamdulillah amanah gitu. Yang awalnya kurus dombanya makin besar gitu. Nah, yang mahal itu emang orang yang amanah. Jadi jangan sampai ada peribahasa kan, pagar makan tanaman. Kamu percayain orang untuk jagain, ternyata dialah yang menghabiskan. Nah, itu banyak banget kayak gitu, banyak banget. Dan biasanya nggak berkah juga gitu. Nah, hati-hati Mbak, jangan sampai uangnya habis dengan cuman mempercayakan ke orang. Gimana satunya? Bisa jadi dengan saudara. Saudara juga harus recheck track record-nya. Karena biasanya kalau saudara, apalagi saudara kandung gitu ya, itu lebih ownership-nya tinggi. Tapi ya ada juga sih saudara yang menikung saudaranya sendiri, ada juga gitu. Yang pasti kita harus jaga, dengerin track record-nya, lihat track record-nya, jangan langsung percaya, coba dulu dengan yang kecil dulu, misalnya cuma sepasang, lihat dalam sebulan 2 bulan, apakah makin gemuk atau enggak, amanah atau enggak, kabur atau enggak, hilang atau enggak. Jadi jangan langsung beresiko tinggi. Dan bisa cek and recheck juga dari orang terdekatnya, apakah dia orang yang amanah atau punya cacat dalam amanah. Misalnya dan manfaat. Kalau untuk pembagiannya gitu, bagusnya kayak gimana ya, Kang? Biasanya kalau saya bagi hasil bagi 2. Kalau nanti punya anaknya 2, 1 buat saya, 1 buat yang ngejagain. Karena saya nggak ngeluarin apapun, kandang dari dia, makanan juga dari dia, saya cuman kasih modal berupa kambingnya aja. Jadi kalau ada 4, anaknya 2 buat saya, 2 untuk beliau. Kalau ternyata cuman 1 lahirnya, ya pas yang sekarang bisa saya, nanti kalau lahir lagi buat beliau. Jadi simple. Gitu. Ya, dia lebih memiliki ketimbang kalau kita bayar itu jadi beban juga buat kita kan. Iya juga sih, Kang. Iya. Ya. Oke, Mbak Dian. Lanjut, 1 orang lagi mungkin terakhir ya. Ya, silakan. Oke, Mbak Ani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang soal job terus live call tadi ya. Ya. Nah, ini terkait dengan yang live call, yang panggilan hidup. Kalau misalnya seseorang yang sudah bekerja di udah di panggilan hidup itu, kadang kan dia biasanya lebih loyal gitu ya, Kang ya. Betul. Lebih loyal dan sebagainya gitu. Hanya kadang-kadang ketika sudah loyal itu
kadang-kadang dimanfaatkan, ya mungkin entah dimanfaatkan oleh temennya atau entah dimanfaatkan atau terlalu diandalkan sehingga kadang-kadang dikasih pekerjaan yang lebih gitu kan. Gitu. Dan juga kadang-kadang karena saking loyalnya dan menginginkan yang terbaik di lingkungan pekerjaannya, misalnya ada perbedaan atau keputusan dari atasannya atau dari sistem di tempat kerjanya yang menurut dia kemungkinan nanti akan berefek yang tidak baik, itu jadi sebuah tekanan sendiri gitu buat orang tersebut gitu kan. Itu gimana Kang? Apa mindset itu salah atau bagaimana? Atau masukan dari Kang Fulkon? Kang, terima kasih. Ya, tar. Saya sedang mencerna ya. Ya intinya gini Mbak, saya pernah ngomong ke tim saya juga gini. Kalau Anda melakukan sebuah, kalau Anda dibayar oleh perusahaan 5 juta misalnya, lalu Anda sebenarnya memberikan kontribusi 10 juta, jangan takut. Maka kompensasi dari 5 jutanya lagi, itu akan Allah ganti dengan kesehatan, Allah jagain dari musibah, Allah berkahi keluarganya. Justru yang harus khawatir adalah, misalnya gitu ya, perusahaannya, karena perusahaannya zolim sama Anda, karena sudah menzolimi Anda, harusnya Anda dapetin hak sekian, tapi dia malah ngasih sekian. Oke, itu yang pertama. Tapi sebaliknya harus hati-hati. Kalau perusahaan udah kasih sama kamu 5 juta, tapi kamu kasih performa 2,5 juta, hati-hati. Kalau sekarang uangmu sering hilang, dipinjam orang, atau juga nggak tahu hilangnya kemana gitu. Bisa jadi itu gara-gara ketidakberkahan dalam aktivitas kita. Maka saya selalu bilang sama tim saya juga gitu, jangan kerja ABS asal Bapak senang. Saya ini gaya kepemimpinan saya, kalau saya jadi CEO gitu ya, saya jarang ada di kantor kok. Saya mungkin sehari paling sejam setengah, saya biasanya ada di luar, nanti balik lagi ke sini gitu. Tapi saya bilang sama mereka semua, saya walaupun nggak lihat, saya bisa cek dari KPI, saya bisa cek dari CCTV, saya bisa cek dari performa Anda. Dan hati-hati, kalau saya sudah nggak percaya sama Anda, saya nggak lama-lama pasti akan keluarkan Anda. Jadi saya nggak main-main. Tapi saya orangnya hangat baik kok dengan siapapun juga gitu ya. Tapi saya sangat mudah untuk memecat orang. Kalau orang itu memang yang pertama attitude-nya nggak bagus. Itu pasti dimanapun, perusahaan manapun pasti nggak akan malas gitu loh untuk melanjutkan orang yang ternyata attitude-nya jelek, nggak mau belajar, orangnya juga suka buat keributan gitu ya, suka ngomongin bos gitu-gitu, udah deh gitu. Atau ada juga orang yang ABS asal Bapak senang, datang tuh muji-muji, aman kok bos, nggak ada masalah, tapi masalahnya banyak gitu ya. Atau yang culas, dia ngambil uang, berani untuk nipu, menggelapkan uang perusahaan, wah itu udah fraud banget, itu harus dikeluarin gitu ya. Nah, atau ada yang nggak punya kompetensi. Kalau Anda nggak punya kompetensi dan mau belajar, bisa dipertahankan. Tapi kalau Anda nggak punya skill, tapi Anda nggak mau belajar, nggak pun belajar cepat, ya mohon maaf, perusahaan pun apalagi di tengah pandemi seperti ini, susah untuk bisa mempertahankan Anda. Maka ini zaman di mana skill lebih penting ketimbang ijazah. Ya. Dan attitude selalu lebih mahal ketimbang prestasi-prestasi Anda. Banyak orang yang punya prestasi tinggi. Ini pernah kejadian, saya dengar ya, baru kemarin. Ternyata, saya takut salah, tapi kurang lebih kayak gini lah ya. Di Harvard University, ada orang-orang terpintar, dicek ya, di tahun 95, kalau nggak salah dicek, 15 tahun kemudian, di tahun 2005 dicek bagaimana karir mereka. Ternyata, dari 5 orang gitu ya, dari 15 orang terbaik itu, 8 orang di antaranya mereka sudah jadi top nomor 1 di perusahaan-perusahaan, dan mereka sudah menggelapkan uang berapa banyak dan membuat banyak karyawan yang dipecat gara-gara dia. Mengerikan. 3 yang lainnya bunuh diri, kalau nggak salah, 2 yang lainnya seperti apa. Ternyata punya karir dari lulusan yang besar, yang hebat pun belum tentu membuat dirinya punya integritas. Artinya ngomongin kembali lagi ke attitude.
Attitude itu nomor satu. Bukan nggak dilihat orang kamu lulusan mana, tapi kamu punya skill apa dan kamu attitude-nya bagus. Bahkan ya, di perusahaan saya nggak mandang itu S1. Kalau dia S2 tapi nggak punya skill, ya paling cuma jadi apa gitu ya. Tapi kalau dia cuma lulusan SMA, tapi dia punya kontribusi yang besar di perusahaan, saya akan hargai dia dengan tunjangan yang besar. Gitu. Kenapa? Karena sekarang udah zamannya di sana. Google aja nggak ngelihat lagi kamu jurusannya apa, kamu lulusan mana, MIT kah atau apa enggak. Yang penting mana portofolio kamu, mana kerja kamu, bisakah kamu untuk bisa berkontribusi di perusahaan. Allah. Aduh, banyak banget pertanyaannya, alhamdulillah ya. Gimana teman-teman, ini kan malam mingguan, malam Seninan ya? Iya, siap. Cukup dulu ya teman-teman, saya ingin teman-teman lebih banyak deep masukin ke dalam hatinya materi yang tadi, walaupun mungkin ada yang cepat gitu ya, tapi minimal ini jadi manfaat buat teman-teman, dan ini nggak mau mahal menurut saya, banyak banget yang nggak dibahas kan di luaran sana, bahwa banyak orang yang dia kerja tapi bukan karirnya, banyak yang berkarir ternyata bukan panggilan jiwanya, dan sebaik-baik pekerjaan adalah sesuai dengan passion Anda, adalah juga sesuai dengan apa yang bisa Anda lakukan dalam peradaban Anda, dan yang tentunya bisa menghasilkan untuk kehidupan Anda. Ingat, jangan salah dalam memilih jodoh dan karir, karena setengah usia Anda akan habis dengan dua hal itu. Kalau Anda salah dalam memilih jodoh, Anda bisa puluhan tahun bersama dengan orang yang salah. Kalau Anda salah dalam meniti karir, agak berat ketika sudah usia 40 tahunan, 50 tahun Anda ingin kembali meniti karir yang lain. Karena Anda sudah telat dalam memilih di awal, dan Anda susah untuk kembali di zona yang lebih menantang dalam hidup Anda. So, rancang karir Anda dengan baik. Mau jadi apakah Anda 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, visi finansial apa yang ingin Anda dapatkan, apa yang ingin Anda raih, dan seperti apa Anda di masa yang akan datang akan ditentukan dari hari ini. Karena hari ini adalah apa yang Anda impikan di hari-hari yang lalu, dan apa yang Anda akan raih di 5 tahun yang akan datang adalah apa yang Anda pikirkan dan Anda siapkan hari ini. Dulu, saya pernah berpikir, ya Allah, saya ingin bekerja cuma 1 jam. Itu waktu saya kuliah, saya ngomong gitu. Ya Allah, izinkan saya bekerja yang 1 jamnya saya, itu sama dengan cukup membiayai hidup saya 1 bulan. Dan itu sudah terwujud. Dan itu sudah terwujud. Jauh dari 5 tahun yang lalu juga udah terwujud. Tapi di titik itu saya sudah puas, saya udah keliling Indonesia. Saya Senin sampai Jumat pacaran sama istri, Sabtu sampai Minggu saya keliling Indonesia, berbagi seminar, bahkan juga bisa bareng sama istri gitu ya. Di titik itu saya sudah sangat cukup dan sudah merasa sangat bersyukur. Tapi akhirnya di titik itu saya merasa ada di titik jenuh. Kenapa? Karena kok kebermanfaatan saya cuma seperti ini ya. Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau saya suatu saat ada pandemi seperti ini, saya nggak bisa ngisi lagi di mana-mana. Akhirnya saya berpikir saya harus punya sistem. Saya nggak bisa one man show. Saya harus punya tim. Saya harus mengkader orang-orang hebat yang ada di sekeliling saya. Alhamdulillah, akhirnya Allah hadirkan orang-orang terbaik yang bisa membersamai saya. Akhirnya ada kelas jodoh, ada Setia Training Center, ada Setia Store dengan buku-buku yang saya punya gitu ya, dan ada ya macam-macam lah gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Sekali lagi bukan karena saya nggak bersyukur, tapi justru saya ingin ketika kita bersyukur harusnya bertambah juga kepermantasan diri kita untuk bisa bermanfaat buat yang lain. Mungkin untuk saya aja udah cukup dulu ya, udah sangat cukup dulu gitu ya, punya rumah, udah punya mobil gitu ya. Jadi sebelum nikah aja saya udah punya rumah dan mobil, itu sudah sangat cukup. Tapi bukan di situ titiknya. Justru titiknya adalah berapa banyak kebermanfaatan yang kau berikan. Berapa banyak orang yang terinspirasi dengan kehidupanmu. Maka hidup itu bukan cuma tentang diri kita. Said Qutb mengatakan, kalau Anda berpikir hanya untuk diri sendiri, maka hidupmu akan kerdil dan matimu kerdil. Tapi kalau Anda hidup untuk banyak orang, maka hidupmu menjadi orang yang besar, dan mati akan dikenang sebagai orang yang besar, didoakan oleh banyak orang. Nah, kembali di titik terakhir di perjumpaan kita. Apakah sebuah peran dalam hidup Anda
yang membuat Anda bisa bermanfaat bukan cuma untuk hidup Anda, keluarga Anda, tapi juga untuk bangsa Anda dan juga untuk agama Anda. Dan itulah yang dinamakan legacy. Saya Stefan Holid, terima kasih banyak. Mohon maaf banyak pertanyaan belum saya jawab. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.